Mungkin banyak yang dari luar Pontianak. Kalau yang di Pontianak banyak yang Ya, kenal lah. baik-baik. Perkenalkan, saya Dewi Utami. Saya ini merupakan salah satu dosen dari program studi ilmu komunikasi di Universitas Tanjung Pura, dan kebetulan saat ini dipercaya untuk menjabat sebagai ketua program studinya. Begitu saya pikir. Oke, terima kasih. Jadi Ibu Dewi nanti mungkin bisa kasih kita insight dari sudut pandang teoritis sekaligus praktisi, karena beliau saat ini mengelola. Saya nggak tahu posisi resminya, karena sepertinya punya dia Radio Volare ini. Nah, selanjutnya mungkin saya persilakan Bang Leo untuk memperkenalkan diri, mungkin sedikit gambaran siapa sih Bang Leo apa segala macam. Mungkin teman-teman wartawan sih udah pada kenal semua. Silakan. Atau mahasiswa Ikom semuanya tahu. Oke, silakan Bang. Siap, terima kasih Pak Pija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Leo Prima. Kebetulan saat ini saya sedang menangani sebuah media baru, Hai Pontianak. Kebetulan kita digandeng sama Kumparan.com untuk menjadi mitra resminya di wilayah Kalimantan Barat. Gitu dulu ya Pak Pija. Oke, siap. Nah, kebetulan Bang Leo ini salah satu terima kasih Bang Leo yang paling berpengaruh dalam konteks pencetakan wartawan-wartawan yang ada di Kota Pontianak mungkin karena beliau cukup senior dalam dunia pers dan juga kemudian mengajar di beberapa mata kuliah di prodi komunikasi di Universitas Tanjung Pura. Nah, selanjutnya Mas Tuhu, apakah sudah bisa memperkenalkan diri? Silakan Mas. Oh iya, oke. Silakan Mas. Sudah kedengaran suaranya ya? Siap, kedengaran sekali. Ya, oke. Sama saya Tuhu Nugraha. Saya sekarang jadi lebih ke konsultan untuk digital business. Lebih kaitannya dengan bisnis modeling, marketing, dan bagaimana mengelola bisnis di era digital seperti itu. Oke, saat ini posisi di Bandung, Mas? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke, iya. Siap. Terima kasih banyak sudah mau bergabung di tengah kesibukannya. Saya tahu nyelip kita jadwalnya ini kan sampai tadi pagi sepertinya masih ngisi pelatihan ya, Mas Suhu? Iya, betul. Tadi masih ada pelatihan tadi di Dell Indonesia. Oke, alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk berbagi dan kemudian menerima banyak sharing ilmu dari Mas Tuhu, Ibu Dewi dan Bang Leo saat ini. Nah, kita mungkin mulai aja sebagai pengantar. Jadi tema kita hari ini adalah konten sensasional, clickbait dan adaptasi ekonomi kreatif di masa pandemi. Nah, pada dasarnya tema ini diangkat berdasarkan hasil pengamatan teman-teman yang ada yang bisa dibilang khawatir, ada yang bisa dibilang tertarik atas fenomena di mana belakangan konten sensasional itu sepertinya semakin banyak bermunculan di sekitar kita, baik itu dalam konteks media sosial berbasiskan internet ataupun media konvensional bahkan juga menggunakan itu. Kita bisa lihat contoh kasus-kasus. Nanti kita punya video, tapi sayangnya kami belum bisa berhasil memasukkan suara ke dalam video tersebut melalui Google Meet ini. Ternyata panitianya cuma 3 orang, satu sambil menyusui, alhamdulillah saya tidak, gitu kan. Lalu kemudian kebiasaannya pakai Zoom, jadi kalau Zoom itu suaranya akan langsung muncul. Nah, kita akan punya video singkat soal beberapa hal-hal yang bersifat sensasional yang bermunculan. Nah, belakangan ini kita mendengar kasus soal sebelumnya sekali, sebelum tidak di internet dan televisi, kita mendengar kasus soal ikan asin, Baby Kumalasari dan kawan-kawan. Lalu kemudian kita juga punya kasus-kasus seperti sumbangan berbentuk sampah yang dilakukan oleh Ferdian Paleka, lalu kemudian anjuran, dalam tanda kutip bukan anjuran sih secara langsung, mengenai tidak menggunakan masker, sayang nafas dan lain-lain dari Indira. Selanjutnya ada juga belakangan ini ada lelang keperawanan yang dilakukan oleh Sarah Kiel yang 1 hari kemudian langsung diklarifikasi lagi, namun muncul bocoran bahwa itu memang disetting untuk membuat engagement lebih tinggi. Nah,
tidak hanya media yang diproduksi oleh pusat masyarakat, tapi juga media yang cukup dianggap kompeten, dianggap reliable seperti Kompas, Detik dan lain-lain. Belakangan ini juga memiliki beberapa berita yang dalam konteks online mereka diralat berulang kali. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran di banyak orang. Jadi sebenarnya apa sih yang terjadi dan lain-lain. Nah, mungkin bisa kita lihat meskipun minus suaranya, saya persilakan Deska untuk muterin video dikit gambaran apa yang terjadi, gambaran apa yang sedang terjadi yang menimbulkan kekhawatiran kita soal ini. Silakan Mbak Deska. Halo. Oke, beliau yang menyusui tadi saya bilang. Nah, mungkin kita mulai biar saya aja presentasi biar sekaligus operator. Oke, di video ini kita bisa lihat bagaimana konten yang disajikan oleh Ferdian Paleka yang kemudian menjadi buronan, belakangan kemudian menjadi begitu dia diloloskan, dibebaskan, dia mengatakan bahwa kondisi dia lebih enak di dalam penjara dibandingkan di luar. Tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan sama sekali. Kita bisa lihat dia dengan santai mempersiapkan prank yang dia coba dia berikan kepada teman-teman transpuan ya istilahnya, transgender secara general. Dia memberikan bantuan dalam kardus mie instan berisi sampah. Lalu kemudian pada saat dia menjadi buronan, dia mengeluarkan video yang tidak menunjukkan tanda penyesalan sama sekali, justru cenderung memperolok teman-teman. Nah, ini di video berikutnya kita lihat bagaimana wawancara dengan Indira yang kemudian di dalam video tersebut dia mengatakan bahwa dia tidak pernah menggunakan masker kecuali kalau disuruh oleh orang-orang sekitarnya. Alasannya karena dia menunjukkan bahwa ketidakpeduliannya terhadap virus corona dan lain-lain. Lalu ini Sarah Kiel yang Kiel ya, bukannya Cinta Laura, beda. Yang melelang keperawanannya untuk donasi katanya, tapi cuma 1 hari berlaku lalu kemudian dipermasalahkan, lalu kemudian mengeluarkan video klarifikasi. Di video berikutnya yang cukup viral, yang belakangan Aku Bukan Boneka, KKI, nggak ada salah apa-apa dia, tapi cukup sering dihujat di media sosial, di internet. Sekarang bermasalah dengan beberapa Sony Record sehubungan dengan konten dia, bukan konten dia, copyright. Ini agak lama, Lucinta Luna, yang menunjukkan video dia sedang diperiksa oleh dokter kandungan, meskipun banyak orang tidak percaya bahwa dia benar-benar wanita. Dia mengatakan dia keguguran gara-gara jungkir balik di gurun pasir. Kita lihat betapa viralnya video-video tersebut, termasuk KKI kalau nggak salah belakangan 2 minggu sebelum video-video tersebut videonya Aku Bukan Boneka itu dicabut, itu kemudian cukup populer. Nah, mungkin kita bisa kasih gambaran dikit apa sih tujuan dari diskusi ini. Dalam diskusi ini kita mencoba melihat bagaimana gambaran dunia media saat ini belakangan. Lalu kemudian tidak hanya media dalam konteks media sosial, tapi juga kita berbicara soal bagaimana media konvensional, baik itu koran ataupun media yang semi konvensional, media online kemudian berperan dan bertingkah laku dalam konteks ini. Nah, untuk memulainya, mungkin saya mohon izin kepada Mas Tuhu untuk menyampaikan
Mas Tuhu. Jadi misalnya kita akan dalam bentuk mungkin tanya jawab, mungkin tidak benar-benar presentasi panjang karena mungkin batas waktunya. Dugaan saya ini akan penuh sekali karena kita punya 3 orang yang sangat diminati untuk dilihat oleh teman-teman. Jadi yang pertama, bagaimana sih gambaran umum perubahan dan perbedaan produksi konsumsi konten kita jika kita bandingkan pada masa lalu dan sekarang? Mungkin ada 3 gambaran umum. Masa lalu pra-internet, lalu kemudian masa awal-awal internet, tapi internet hanya berbasiskan komputer, dan kemudian booming internet pada zaman di mana kita punya internet di dalam saku kita. Kalau dulu cuma ada di desktop, tapi mungkin ada. Nah, bisa mohon gambarannya selaku praktisi sekaligus pengamat, bagaimana itu menjadi berbeda. Silakan, Mas. Oke, jadi perbedaannya ketika dulu sebelum ada internet, media itu sifatnya elitis, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa mempublikasikan ke publik, sehingga itu ada filternya. Media punya filter dan lain-lain gitu kan, dan media sendiri punya elitismenya sendiri, dan makanya bisnis modelnya adalah menghasilkan uang dari iklan gitu. Terus kemudian masuk di era internet pertama yang berbasis komputer, ketika itu juga masih hanya orang-orang tertentu yang bisa membuat konten. Kenapa? Karena tadi akses pada internet masih mahal, terus kemudian device-nya juga nggak bisa dipegang tiap hari. Masuklah era baru, berikutnya adalah ketika era media sosial. Itu diawali dengan era blog, gitu kan. Ketika zaman blog mungkin gejolaknya tidak seperti sekarang, karena tadi aksesnya masih mahal. Kedua, bentuknya adalah teks. Tidak semua orang bisa punya kemampuan untuk menulis. Nah, yang terakhir adalah ketika ada bentuknya adalah visual dan kemudian bentuknya video, semua orang bisa mengakses handphone, semua orang dengan berbagai macam kadar intelektual, dan satu lagi yang selalu saya bilang ketika saya kebetulan juga banyak bertemu sama orang Kominfo, saya bilang kita tidak bisa hanya sekedar menyediakan infrastruktur yang murah untuk mereka bisa mengakses informasi, tanpa kemampuan mereka untuk mengelola informasi apa yang layak untuk dihadirkan di publik, mana yang itu adalah privat, dampaknya seperti apa. Nah, kompetensi itu kita tidak punya. Nah, itu kemudian bercampur dengan sekarang. Misalnya tadi kenapa sih kok media, mereka melihat bahwa di Indonesia ini, karena tadi kompetensinya rendah, mereka semuanya sekarang obsesinya pengen jadi terkenal, cara yang mereka tahu dan mereka lihat selama ini, dan tanpa ada, ibaratnya ada teguran atau ada aturan yang jelas, karena di media online ini kan aturannya masih nggak jelas tuh. Jadi akhirnya semuanya bikin sensasi, karena yang sensasi yang laku. Nah, itu juga yang kemudian terjadi di media-media konvensional. Kenapa? Karena media konvensional berpikirnya adalah traffic. Selalu traffic, sama kayak dulu zaman koran. Berapa eksemplar, karena dengan begitu iklannya akan lebih banyak. Padahal dunianya berubah, gitu. Dunianya berubah kenapa? Gitu. Kayak misalnya kenapa sih Kompas bisa seperti itu, Detik bisa seperti itu, semua media seperti itu. Karena gini, media-media itu selama ini berpikirnya hanya tentang bikin konten. Mereka tidak terbiasa untuk berpikir bagaimana menghasilkan duit dari konten. Karena zaman dulu taunya pokoknya nanti kalau dia yang baca banyak, pasti yang pasang iklan banyak. Namanya model bisnisnya hanyalah pasang iklan. Gitu. Sementara sekarang nggak seperti itu. Jadi media bukan hanya bikin konten, media juga harus kemudian bereksperimen, menemukan bagaimana menghasilkan uang dari konten yang dia punya. Dan ini yang mungkin di industri media kita itu belum ada. Bahkan saya semuanya ketemu dengan hampir semua yang gede-gede di Jakarta. Saya pernah dengar curhatnya orang Kompas gitu. Dia cerita gimana misalnya Tribun News itu sudah paling gede di online, tapi ternyata penghasilannya masih kalah tetap dengan ketika era cetak. Nah, ini mindset yang salah karena dipikirnya dengan traffic gede, pasti hasil iklannya lebih gede. Padahal yang terjadi sekarang adalah mereka bersaing bukan hanya dengan media-media lain, mereka bersaing dengan influencer, mereka bersaing dengan blog, mereka bersaing dengan YouTuber gitu. Dan satu lagi, untuk pasang iklan, mereka akan bersaing dengan grupnya Facebook dan grupnya Google. Berarti bisnis model terkait dengan iklan itu sudah tidak lagi relevan, gitu. Tidak bisa dijadikan satu-satunya sumber untuk mereka menghasilkan uang. Karena tadi bohong ada jurnalisme yang berkualitas kalau tidak ada resources untuk melakukan itu. Karena untuk menulis yang bagus juga butuh waktu pastinya kan, jurnalis yang kompeten. Dan itu pastinya juga butuh sumber daya uang gitu. Nah ini tadi makanya selalu
Kemarin menarik, saya sempat ada diskusi dari BINUS, ada orang dari perwakilan dari UNESCO bercerita bahwa jurnalis sekarang itu dalam dua tekanan antara kepentingan politik dan satu lagi kepentingan ekonomi dalam uang. Nah, ini menurut saya yang paling sekarang terasa itu adalah kepentingan uang, karena dalam bisnis media tidak ada orang yang benar-benar memikirkan bagaimana mencari eksperimen baru untuk menghasilkan uangnya. Lebih bicara bagaimana konten traffic. Makanya tadi ini harusnya antara bisnis dan media itu gabung jadi satu, dan mungkin ini menjadi bisa satu ide tertentu untuk misalnya kampus kemudian berpikir bagaimana bikin sebuah jurusan atau misalnya ada sebuah topik di mata kuliah yang terkait dengan bisnis modeling di industri media gitu. Kira-kira mungkin seperti itu oleh saya sebagai pembuka ya. Oke, Mas Tuhu, mungkin bisa nggak kita katakan sebenarnya yang menyakiti media konvensional meskipun dia sudah berpindah online saat ini adalah masyarakat secara keseluruhan. Jadi intinya pasar sekarang menjadi bebas, tidak hanya orang yang punya kapital besar yang bisa Betul sekali. Jadi sekarang media itu tidak sifatnya elitis, tidak hanya orang yang punya misalnya tidak hanya yang punya kuasa, misalnya pemerintah yang punya TVRI gitu kan, atau misalnya yang punya modal besar semacam Kompas, Tempo dan lain-lain. Semua orang bisa bikin medianya masing-masing. Semua orang punya hak untuk misalnya bikin voice misalnya di YouTube, di Facebook, di Instagram. Tapi berikutnya tadi ketika barrier to entry, kemampuan untuk masuk ke dalam industrinya sangat gampang, kemudian kemungkinan dia dilupakan juga sangat cepat gitu. Jadi makanya mereka itu sebenarnya perlu dengan kecemasan, tiap hari berpikir bagaimana bikin konten, sementara kompetensinya nggak ada. Kebanyakan coba Anda lihat, para YouTuber, para influencer itu kan hadir berdasarkan karena keberuntungan, quote unquote ya. Mereka beruntung tiba-tiba terkenal. Jadi ketika nanti dia harus mengulang pola, dia tidak tahu cara mengulang polanya seperti apa. Nah ini yang kemudian terjadi, makanya bikin sensasi lagi, bikin lebih banyak sensasi, karena mereka sudah dalam satu addictions. Beda sekali dengan industri di luar, misalnya di Amerika yang sudah mature, mereka ada setiap orang itu punya khasnya masing-masing, sehingga dia bisa berkelanjutan gitu. Nah di Indonesia ini tidak ada, semuanya akhirnya sensasi. Anda coba lihat deh, YouTuber top 10 YouTuber ketika satu sukses bikin prank, semuanya akan bikin prank. Oke. Ketika satu sukses misalnya bedah rumah atau rumah siapa gitu, entah semuanya mirip kayak begitu gitu. Nggak ada yang banyak yang bisa bikin sesuatu yang benar-benar unik sama dia, sehingga dia akan terus bertahan gitu. Padahal kan ujung-ujungnya dia harus menghasilkan uang, karena mereka mindsetnya adalah mereka mau jadikan ini sebagai sebuah profesi, seperti itu. Nah, sehubungan dengan ini Mas Tuhu, jadi kan ada kalau secara umum ada dua faktor utama yang mendorong orang-orang untuk masuk ke sini. Kalau media mungkin pada akhirnya profit. Namun teman-teman non-media banyak diantaranya walaupun ujungnya profit, tapi juga ada faktor untuk menjadi terkenal dan faktor-faktor lain. Nah, bagaimana kedua faktor ini saling berkorelasi? Entah itu mana yang lebih kuat atau sebenarnya dua-duanya saling mendukung? Bagaimana, Mas? Ya. Nah, kalau menurut saya sih pasti yang pertama, apa kalau Anda bicara YouTuber, influencer, mereka bisa kan mulai dari umur-umur yang belasan tahun ya. Jadi pertama yang mereka obsesi adalah sebenarnya adalah tadi jadi terkenal. Karena sama saja sih sebenarnya itu perubahannya tuh dengan generasi yang sebelumnya kebutuhannya sama saja gitu. Kalau dulu misalnya kebutuhannya eksistensi itu diwujudkan dalam bentuk dia jadi ketua OSIS, jadi anak basket yang selalu saya bilang. Terus kemudian misalnya jadi apa? Di sekolah itu tempat yang terkenalnya apa gitu, atau misalnya jadi geng anak-anak yang paling cakep di sekolah gitu. Cuman sekarang itu amplifikasinya lebih luar biasa, semua orang jadi lebih cemas. Kenapa? Karena semua orang bisa liatin orang lain. Dan ini tadi makanya menurut saya harus ada barrier dan kemudian ada regulasi dari pemerintah untuk ngejagain ini nih. Kalau tidak, seperti kayak tadi varian Palengka misalnya disebutkan, saya sedih ketika saya pertama lihat video dia, saya udah tahu ini jangan-jangan dipengaruhi oleh asumsi saya, dia dipengaruhi oleh nonton videonya Atta Halilintar. Dan itu terkonfirmasi ketika saya saya baca dari Tempo gitu kan, ditanya apa motivasi dia sebelumnya udah bekerja, dia resign, dia bilang saya pengen terkenal biar bisa beliin orang tua saya rumah mewah dan mobil sport. Itu dari mana kalau dari dia melihat dari Atta Halilintar gitu. Dan tadi influencer ini masih sangat muda, mereka tidak membayangkan bahwa selain menjadi terkenal dan kemudian menghasilkan uang, mereka itu punya tanggung jawab sosial. Dan ini belakangnya juga tidak ada asosiasi
untuk mereka. Kemarin saya sempat diwawancara juga sama MI News, Mata Indonesia, yang terjadi dengan misalnya tadi siapa sih namanya itu, KKI gitu. KKI. Dia digugat dan makanya tadi butuh asosiasi. Selain untuk memberikan internalisasi edukasi etika, juga mereka tahu hak-hak dia gitu. Oke. Dan juga dia mulai secara hukum seperti apa. Jadi mereka tahu bahwa itu ada batasnya. Walaupun mereka melakukan itu sendiri, itu ada batasnya kalau sampai di bawah kerana hukum seperti apa dan lain-lain gitu. Kadang-kadang mereka tidak tahu karena memang mereka tidak membayangkan bahwa ini tuh dampaknya bisa luar biasa besar bagi dirinya sendiri. Jadi bukan hanya sekedar masalah uang yang dia dapat, dan itu pun belum tentu ya. Jadi kadang-kadang juga ini bagi saya kan juga selalu bilang bahwa dia jangan terlalu mengekspos orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Dia memberi harapan-harapan kosong gitu, yang kayak sebuah balon yang kosong yang siap meletus. Dipikirnya setelah terkenal pasti duitnya sebanyak itu, belum tentu. Kadang-kadang gaya hidupnya lebih banyak dibandingkan uang yang dia dapat, karena dia harus terus menaikkan gaya hidup biar trafficnya besar. Gitu. Itu yang saya gitu. Oke, Mas Tuhu. Nah, berhubungan kita tadi sempat bicara soal regulasi. Nah, ada banyak aspek dari regulasi ini. Salah satu yang perdebatan belakangan ini adalah ada uji materi kalau saya nggak salah dari iNews dan RCTI ke Mahkamah Agung. Mohon dibenerin kalau saya salah. Soal pengawasan KPI terhadap tidak adanya pengawasan KPI terhadap konten-konten di internet. Nah, kalau menurut Mas Tuhu sendiri bagaimana? Jadi ada terjadi penolakan besar di kalangan netizen soal apa yang dilakukan RCTI, tentunya dianggap iri dan lain-lain. Tapi pada level tertentu RCTI dan banyak media juga punya argumen yang sebenarnya pada level tertentu bisa kita mengerti bahwa konten-konten di internet juga merupakan konten yang disiarkan. Hanya kebetulan platform yang berbeda. Nah, bagaimana kita mesti melihat ini? Apakah cukup kita membiarkan KPI mengurus teman-teman yang berada di penyiaran konvensional, sementara UU ITE mungkin menanggulangi persoalan di internet, atau bagaimana? Gimana Mas Tuhu? Ya, kalau menurut saya itu yang selalu saya bilang. Saya sempat bilang sama Kominfo juga, harus ada KPI untuk mereka konten kreator di digital. Waktu saya bertemu sama Kominfo, mereka bilang itu bukan, itu kita nggak bisa kontrol, nggak bisa gitu. Kenapa? Generasi muda kita tuh nggak nonton TV. Anak-anak kita tuh nonton digital, mereka nonton Awkarin, nonton Atta Halilintar. Jadi bisa jadi 10 tahun lagi, itu saya nggak tahu, saya nggak kuat dari mana gitu, bilangin bisa jadi nanti 20 tahun lagi kita kekurangan dokter, karena semua anak-anak muda ini maunya jadi YouTuber. Kenapa? Karena YouTuber yang lebih gampang dan lain-lain, sementara dokter itu susah, sekolahnya lama, mahal. Duit mahal, terus nanti penghasilannya dibanding YouTuber dia mulai dari SMP lebih gedean jadi YouTuber. Padahal sebagai sebuah nation kita punya itu, dan menurut saya di negara-negara lain itu sudah ada. Bahkan misalnya kayak saya nonton misalnya nih di Thailand, dia itu bahkan mereka lebih ketat loh. Jadi konten di YouTube aja itu mereka nggak muncul di TV ya, saya nontonnya dari YouTube. Misalnya minuman keras itu selalu di blurring. Jadi nggak ada alasan, netizen pasti ngomongnya begitu. Tapi kan sebagai sebuah bangsa dan sebuah negara, coba deh sebagai orang tua nonton kontennya Awkarin, coba nontonnya Ferdian Paleka yang itu masih mending. Saya sempat nonton, yang lebih shock lagi adalah dia pesen PSK dan divideoin, termasuk negosiasi. Apakah orang tua di Indonesia pernah lihat yang kayak begitu? Belum lagi millennial burnout, karena dia menganggap bahwa kayaknya mereka itu semuanya sangat kaya, padahal bisa jadi belum tentu juga, mereka banyak utangnya. Kemarin kayak ada beberapa influencer yang akhirnya mengaku bahwa mereka mengalami depresi luar biasa gitu. Itu sudah terjadi di banyak negara lain seperti itu. Dan tadi mereka tuh hidup dalam kebohongan-kebohongan, hidup dalam kecemasan, kayaknya very happy gitu kan, membuat masyarakat jadi depresi, padahal mereka sendiri juga nggak happy. Mereka berbohong dengan dirinya sendiri, dan celakanya orang tahu misalnya kalau sinetron itu adalah dibuat gitu loh, di-scripted. Tapi apakah orang tahu bahwa misalnya di media sosial juga bisa di-scripted? Dan mereka kadang-kadang celakanya mereka pikir itu tidak scripted. Dan bahkan sekarang banyak deh artis-artis pun yang udah desperate, yang kayak misalnya mohon maaf Bunda Dorce mau jadi supirnya Raffi, itu udah jelas di-scripted gitu loh. Dia hanya untuk apa? Dapetin perhatian media. Dan di sisi lain media tadi, karena media obsesi dengan sesuatu traffic, pokoknya nggak penting pun dinaikin gitu. Jadi ini kayak satu ekosistem yang nggak selesai-selesai jadinya gitu.
Nah, ini soal traffic ini tadi juga Mas Tugu bicara soal menarik. Trafficnya tinggi, sebenarnya tinggi di media-media seperti Tribun. Tribun saya nggak mau nyebut ya, tapi mungkin salah satu yang cukup dikeluhkan oleh beberapa pihak soal ada clickbait atau berita yang dipotong jadi lima padahal isinya setiap berita potongan itu 5 paragraf. Nah, mungkin mungkin saya akan beralih ke Bu Dewi dulu. Nanti kita akan masuk lagi ke Mas Tugu soal nanti berbicara soal ini. Bu Dewi, mohon izin kalau secara keilmuan clickbait itu sebenarnya apa sih sebenarnya gitu. Orang sering nyebut soal itu dan banyak yang udah mulai sepertinya paham, tapi sebenarnya apa aja yang bisa kita golongkan sebagai clickbait? Mohon penjelasannya Ibu. Baik, jadi sebenarnya clickbait itu asal muasalnya adalah iklan di internet. Jadi untuk menarik perhatian supaya orang ngeklik ke jualan produk itu, dibikinlah kalimat-kalimat yang Anda tahu kan, kalau iklan biasanya akan dibuat sedemikian rupa supaya orang tertarik untuk membeli, datang melihat dan seterusnya. Namun kemudian dalam perkembangannya clickbait ini digabungkan dengan kondisi yang ada di dunia jurnalistik sejak lama, yaitu jurnalisme kuning atau yellow journalism. Yellow journalism ini kan sudah lama dikenal ya, ketika jurnalis itu berupaya untuk menampilkan hal-hal yang sensasional yang diharapkan mendorong orang untuk membaca apa yang mereka terbitkan itu. Dan itu sudah ada jauh sebelum era internet. Banyak dipakai itu oleh tabloid, dan mungkin kalau di Indonesia itu populer diantaranya dulu itu Pos Kota misalnya ya. Nah itu yellow journalism seperti itu. Namun kemudian di era internet ini keduanya itu seperti bergabung begitu ya, orang ditarik perhatiannya untuk melihat judul-judul yang sensasional, mengklik lalu mengunjungi berita yang sudah dibuat oleh media tersebut. Jadi ini seperti tadi yang diceritakan oleh Mas Tuhu ya, ketika media beramai-ramai berupaya untuk menjadi sebanyak-banyaknya klik, sebanyak-banyaknya view, orang ditarik apa yang dicantumkan di judul itu belum tentu ada. Judulnya lain dengan isinya. Iya, hanya janji, tapi ternyata janji itu mungkin masih tanda tanya, atau masih mungkin harus ditunggu penjelasannya karena beritanya belum selesai, kejadiannya belum selesai, atau bahkan mungkin diralat kemudian karena itu belum betul, hanya mengejar apa sih namanya ya, buru-buru diterbitkan aja lah. Oke, buru-buru diterbitkan. Sejauh ini kalau menurut Bu Dewi efektif nggak sih kelihatannya clickbait yang dilakukan oleh media-media tersebut? Apakah itu gagal kemudian untuk disampaikan tapi kemudian, ataukah ya memang berhasil makanya dipakai terus gitu? Bagaimana? Oke, jadi sebenarnya clickbait ini sudah mendapat stigma buruk lah gitu ya. Pada era blog itu merajai dunia internet, sebenarnya clickbait ini merupakan salah satu metode yang banyak diajarkan. Jadi buatlah kalimat-kalimat yang membuat orang itu jadi tertarik untuk mengunjungi media Anda. Misalnya gunakan angka. Inilah 13 cara untuk mendapatkan tubuh yang langsing. Nah, orang yang pengen tubuhnya langsing akan ngeklik judul blog tersebut. Nah, itu cukup efektif. Namun kemudian, ya itu tadi seperti yang saya bilang, banyak media kemudian mencoba menggunakan teknik ini untuk menggabungkannya dengan hal-hal yang sensasional, hal-hal yang kita juga tidak bisa melihat manfaatnya untuk dibaca sebenarnya. Hanya kita sensasional nih, ini menarik nih, ini kayaknya kalau saya nggak tahu kayaknya ketinggalan nih, karena sekarang kan ada fear of missing out gitu. Jadi orang sekarang tuh ngerasa kalau aku nggak tahu nih, aku ketinggalan tren dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin masih sehubungan dengan clickbait ini. Nanti kita pindah dari perspektif pelaku media nih. Bagaimana? Mungkin saya akan mulai pindah ke Bang Leo.
sebagai praktisinya, bagaimana sih sebenarnya kebijakan-kebijakan yang berlaku di media, dari pengalaman mungkin tidak saja media yang dibawahi oleh ya di mana Bang Leo berkecimpung, tapi juga media-media lain, kebijakan soal clickbait ini. Apakah media-media tersebut secara spesifik punya kebijakan meminta para reporter mereka untuk membuat berita-berita yang bersifat memancing orang-orang untuk mengklik saja, terlepas dari etika jurnalistik dan lain-lain, ataukah memang oke, kamu pancing mereka untuk mengklik berita kita, masuk membaca, engage terhadap berita kita, namun ada etika jurnalistik yang perlu kita jaga. Itu. Mohon pencerahannya Bang Leo. Ya, makasih Pak Pija. Jadi sebenarnya clickbait ini saya anggap erat hubungannya dengan pemilihan judul. Di era cetak, kebetulan saya pernah dicetak juga di media cetak. Jadi pemilihan judul itu sangat diperhitungkan agar pembaca berminat untuk membaca lebih lanjut. Nah, di era digital ini kan banyak media-media online. Nah, pola pemilihan judul juga dilakukan agar bagaimana caranya pembaca mau masuk lebih dalam, mau mengklik. Makanya erat kaitannya dengan istilah clickbait. Sebenarnya kalau misalnya clickbait itu saya anggap bukan sebuah hal yang salah. Tetapi pada penerapannya banyak yang membuat seolah-olah clickbait ini menjadi satu-satunya cara untuk meraih pembaca. Awal-awal tahun 2010-2011 kita banyak lihat di YouTube gambar yang ditampilkan berbeda dengan isi yang ada di dalamnya. Belakangan pola itu dilakukan juga di media-media online. Nah, ketika judul berbeda dengan isi berita, itu terjadilah penyimpangan dari makna clickbait sebenarnya. Jadi kalau saya bilang clickbait ya sah-sah saja digunakan, tetapi ketika judul berbeda dengan isi beritanya, artinya terjadi semacam dalam tanda kutip penipuan terhadap pembaca. Nah itu yang saya anggap tidak dibenarkan. Beberapa media sekarang sudah mulai melakukan pengetatan artinya tidak melepaskan judul-judul yang terlalu sensasional. Artinya judul tetap harus mengacu pada isi berita. Penggunaan istilah-istilah tertentu yang bisa memancing emosi pembaca untuk masuk ke dalam naskah itu juga udah mulai ditinggalkan. Saya ingin kembali ke cerita tentang kenapa ini bisa terjadi. Ya memang ada erat kaitannya dengan pendapatan untuk si media tersebut. Erat kaitannya dengan uang, karena semakin banyak yang klik, seharusnya semakin banyak uang yang dihasilkan. Tetapi jika kita lihat pada kenyataannya bahwa sebenarnya pendapatan yang banyak masuk itu adalah pendapatan direct, pendapatan langsung dari iklan, bukan dari klik. Nah, bagaimana agar orang mau beriklan di media tersebut? Itu harus si media tersebut harus memunculkan trust, kepercayaan orang untuk memasang iklan di media tersebut. Nah, trust ini bisa diciptakan dengan pola berita-berita atau informasi-informasi yang memang positif gitu. Karena itu saya lebih setuju jika sekaranglah saatnya kita menuju ke jurnalisme positif. Karena dengan kita melakukan jurnalisme positif, dengan kita menganut paham jurnalisme positif, maka akan muncul trust dari pembaca, termasuk pemasang iklan. Nah, dari situlah kita bisa punya peluang untuk mendapatkan pemasukan daripada kita hanya mengandalkan klik.
dari AdSense gitu loh. Oke, Bang Leo, sehubungan dengan clickbait ini, juga tadi ada komentar, ini beda nih antara misleading content dengan clickbait, dan benar belakangan ini yang muncul adalah misleading seringkali atau menyesatkan, pemilihan kata-kata yang cukup yang kesan framingnya terlalu tinggi, framing pada level tertentu pasti ada dalam setiap media. Nah, apakah kemudian rata-rata media-media tersebut jadi kemudian ada kecenderungan tertentu kepada keberpihakan pada kelompok entah politik tertentu atau dalam isu tertentu, pihak-pihak tertentu. Jadi seperti ini, ada banyak tuduhan terhadap media yang saya sendiri ragu apakah benar atau tidak, seberapa besar untung atau tidak, terutama media-media besar, di mana mereka terlalu partisan terhadap, misalnya kalau media D terlalu sering mengeluarkan isu-isu yang mendiskreditkan pemerintahan belakangan. Beberapa mengatakan bahwa karena pemiliknya ini, dan lain-lain. Nah, kalau dari pandangan Bang Leo, apakah ini memang benar ada beberapa media yang partisan dalam konteks memang ingin mengarahkan pada afiliasi politik tertentu, ataukah memang murni sebenarnya itu strategi bisnis mereka supaya engagement tinggi dari kelompok yang mendukung dari ini? Misalnya ada televisi dalam konteks ini, televisi merah afiliasinya ke ini. Apakah itu menurut Bang Leo misalnya dari banyak media yang lain juga, itu memang keputusan yang berdasarkan pertimbangan politik, ataukah memang keputusan itu pertimbangan ekonomi karena dia tahu ada pasarnya di sana? Mohon pencerahannya Bang Leo. Kalau menurut saya sih gini Pak, setiap media itu saya yakin setiap media itu masih berpegang teguh kepada nilai-nilai jurnalisme. Di mana di jurnalisme itu kita tuh bertanggung jawab kepada pembaca, bertanggung jawab kepada kepentingan publik. Jadi ketika terjadi penilaian terhadap angle yang kita pilih, jadi ternyata kita pilih angle itu seolah-olah pro pemerintah. Kita dituduh, media tersebut dituduh, ini medianya pemerintah nih. Saya pikir itu hanya sebuah kesan yang muncul ketika informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembaca. Jadi kebanyakan masyarakat kita sekarang itu bukan mencari berita yang benar, tapi mencari informasi yang bisa membenarkan pendapatnya. Nah, sehingga ketika kita menyampaikan komentar, mengutip pernyataan dari pemerintah misalnya, itu yang muncul adalah kesan bahwa kita pro pemerintah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau saya nilai sih, saya masih berpikir positif bahwa media-media masih bisa mempertahankan semangat objektivitasnya lah, semangat untuk menjaga nilai-nilai jurnalismenya yang bertanggung jawab kepada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan penguasa. Tetapi memang beberapa ada yang bukan mendekat, tapi karena ya kita erat kaitannya, media ini erat kaitannya dengan pendapatan untuk bahan bakar operasional media lah. Nah, untuk mendapatkan hal tersebut ya memang perlu kedekatan, perlu servis. Nah, jadi ada memang beberapa media itu yang memberitakan hal-hal positif saja terhadap pemerintah atau penguasa. Tapi sebenarnya di sisi lain juga kadang-kadang media tersebut juga melakukan kritik gitu. Tapi yang memang kritiknya memang dikemas dengan bahasa-bahasa yang lebih santun, bahasa-bahasa yang lebih enak untuk dibaca, tapi bukan berarti media tersebut tidak mengkritik. Media-media tersebut tetap mengkritik, tapi biasanya disampaikan dengan lebih santun. Cuman karena terjadinya perbedaan pemikiran atau perbedaan konsep antara pembaca dengan pemerintah, mungkin itu yang menyebabkan pembaca menilai bahwa media tersebut pro pemerintah, padahal saya pikir ya tidak selamanya seperti itu.
Oke. Nah, mungkin saya coba pindah ke sehubungan dengan tadi bagaimana traffic itu. Coba pindah ke Bu Dewi lagi selaku praktisi dalam konteks ini menjalankan sebuah radio. Ada istilah dulu video kills radio star, bukan istilah sih, judul lagu ya atau lirik lagu, video kills radio star. Lalu kemudian sekarang video pun televisi dibunuhin oleh internet segala macam. Nah, Bu Dewi mohon izin sharing pengalamannya bagaimana belakangan ini atau sebelumnya ini cara Bu Dewi untuk bisa mempertahankan operasional, eksistensi dan kualitas dari Radio Volare sendiri. Saya ingat dulu waktu saya kecil radio itu banyak sekali, tapi radio-radio itu sekarang tinggal Volare aja yang masih ada, termasuk La Paloma yang di dekat situ juga posisinya dan lain-lain itu berguguran sepertinya. Bagaimana sih Bu Dewi di tengah gempuran yang makin dahsyat, dulu cuma digempur oleh televisi, kali ini juga digempur oleh media internet? Apakah ada kolaborasi atau apa segala macam, atau jangan-jangan tekor pakai uang Bu Dewi sendiri jalan? Silakan Bu Dewi. Baik ya, memang kuncinya ada di konsistensi dan bagaimana kita mau mempertahankan idealisme yang udah kita bangun sejak awal. Ketika kita membangun media itu dalam rangka untuk berbagi berbagi pesan kepada masyarakat kan ya. Nah, jadi ketika kondisi bisnis itu membuat media-media konvensional bertumbangan, memang yang menjadi energi untuk kami bisa hidup ya memang idealisme itu tadi gitu ya. Nah, kalau ditanya bagaimana kami masih bisa bertahan, ya karena diantaranya yang pertama kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Jadi ketika orang sudah tidak lagi melirik radio konvensional dan sebenarnya ini juga kita bisa lihat karena memang sekarang orang udah nggak ada jual lagi radio gitu loh. Orang udah gak ada jualan lagi ya, sehingga orang jadi berpikir bahwa jangan-jangan radio udah gak ada gitu loh. Orang padahal sebenarnya radio itu sudah ada di mana-mana. Orang bisa dengerin radio di HP-nya, orang bisa dengerin radio di televisi, orang bisa dengerin radio dari laptop gitu. Jadi kuncinya adalah mengikuti perkembangan teknologi. Radio bisa didengerin radio harus bisa didengerin dari mana-mana aja. Di mobil iya, di laptop iya, di HP iya, di mana-mana harus bisa. Jadi ketika orang sekarang kayaknya udah mainnya visual deh, orang udah nggak tertarik tuh kalau dengerin suara-suara doang, ya kita main juga di YouTube. Kita harus bikin video juga, bikin konten yang bisa membuat orang menyaksikan secara langsung. Kita bikin ketika media sosial menjadi hal pertama, sumber pertama dari masyarakat kebanyakan saat ini, ya kita coba main juga di situ. Apalagi kan media sosial juga banyak memberikan fitur-fitur yang memungkinkan kita pakai seperti live streaming. Kita manfaatkan itu semua dalam rangka supaya kita tetap bisa terus eksis dan mengikuti perkembangan dari masyarakat sekarang itu maunya gimana sih gitu. Karena kalau saya lihat kondisi-kondisi yang terjadi di Indonesia ini bukan cuma terjadi di Indonesia tapi juga di negara mana aja juga sama. Media konvensional juga mengalami kesulitan yang kurang lebih sama. Oke, nah Bu Dewi mungkin mumpung layarnya menampilkan Bu Dewi ini selaku ya kali ini posisi Bu Dewi selaku Kaprodi. Tadi sempat ada Mas Tuhu bilang bahwa ini posisi lembaga pendidikan ini bisa berperan di sini untuk melahirkan content creator yang baik. Nah, kebijakan apa sih yang udah ada atau dalam proses atau mungkin kedepannya akan dicanangkan oleh Bu Dewi untuk bisa membuat agar teman-teman adik-adik banyak sekali anak-anak teman-teman komunikasi di sini yang hadir di sini untuk bisa kemudian secara efektif menghasilkan prodi komunikasi Universitas Tanjung Pura, kemudian menghasilkan teman-teman yang menjadi content creator yang berkualitas, tidak hanya menjual sensasi atau lainnya. Baik, jadi yang kami lakukan di prodi selama ini, kami menekankan memang supaya mahasiswa itu banyak praktek. Jadi kalau penugasan itu anak komunikasi itu lebih banyak kerjaannya gitu. Mereka tidak hanya
harus bisa bikin resume atau nganalisis isi jurnal gitu ya, standarnya seperti kebanyakan anak ilmu sosial lainnya, tapi mereka harus bisa membuat sesuatu, create sesuatu dengan apa yang mereka sudah temui sehari-hari. Mereka jangan cuma bisa punya username di sebuah media sosial, tapi bagaimana bisa membuat konten yang juga bisa dinikmati sama orang banyak. Kira-kira seperti itu. Dalam penugasan kami juga memiliki 2 macam praktikum. Kami punya magang tentunya dengan mengharapkan mereka untuk terjun langsung ke instansi-instansi yang bisa nantinya mereka mempraktekkan apa yang mereka dapatkan di kuliah dan merasakan kayak gini dunia kerja gitu, kayak gini dunia praktek. Dan juga kami punya praktikum kewirausahaan, jadi harapannya ya jangan terlalu berharap untuk jadi budak korporat gitu ya. Kalau Anda memang punya nyali, punya semangat untuk berusaha sendiri, ya kenapa enggak untuk bisa memulai usaha. Nah, kemudian yang kedua, selain hal-hal yang kami siapkan di dalam kurikulum itu, kami juga di dalam mungkin terutama saya lah ya, juga menegaskan bahwa mempelajari apa yang dipelajari di bangku kuliah itu adalah hal-hal ideal. Hal-hal yang kalian harus tahu kalau kalian nanti terjun ke lapangan itu, kalian harus tahu yang gini, yang ideal nih, yang begini. Walaupun di dalam prakteknya akan mungkin 180 derajat berbeda dari apa yang kalian pelajari, tapi kalian harus tahu ya idealnya seperti ini, dan kalian harus berupaya sedemikian rupa bahwa kalian memperjuangkan hal-hal ideal seperti ini. Seorang jurnalis tuh misalnya seperti apa sih harusnya, memberitakan yang bagaimana, harus menghadirkan apa yang menjadi kepentingan orang banyak gitu ya. Karena kalau saya lihat sekarang ini ada semacam masyarakat itu memiliki kurang percaya gitu loh sama media. Orang lebih percaya pada hal-hal yang dibagikan oleh teman-teman mereka di media sosial gitu. Bahkan tadi kebetulan saya baru buka satu artikel gitu ya, ada bahkan di Prancis sendiri pun baru ada riset yang menunjukkan bahwa orang di sana itu hanya berapa ya, di bawah 24% saja yang percaya dengan media. Itu kan kecil sekali gitu ya. Apa yang terjadi dengan di Indonesia kira-kira ya kalau misalnya dilakukan survei yang sama gitu. Nah, jadi kita mempertanyakan di mana sih peran media sekarang ini. Zaman saya dulu, zaman kita lah ya. Zaman kita itu sesuatu yang nggak jelas itu kita masih menganggap itu kabar burung, rumor sebelum dia muncul di media konvensional. Oh bener nih, ada di TV, ada di TVRI, ada di Kompas misalnya, bener nih. Tapi kalau sekarang kita nggak bisa, karena semua orang punya akses, semua orang bisa bikin berita versinya sendiri, bisa ya membuat sesuatu yang sebenarnya nggak layak berita jadi berita. Dan lucunya hal-hal seperti itu yang tidak layak jadi peristiwa, tidak layak menjadi berita, diangkat pula oleh media konvensional untuk menjadi berita mereka. Ya gak heran dong kalau masyarakat akhirnya kehilangan kepercayaannya terhadap media kalau yang disajikan bukan hal-hal yang mereka cari sendiri, yang sebenarnya harus diberikan demi kemaslahatan audiens gitu ya, tapi malah menghadirkan hal-hal yang itu tadi, ngejar klik, yang diharapkan bisa mendatangkan iklan. Ya sayang sekali kalau misalnya masyarakat tidak diberikan pilihan. Saya percaya kok masyarakat kita ini cukup cerdas untuk bisa memilih. Setidaknya sebagian diantaranya sudah ya, terutama yang berpendidikan ya, sudah bisa memilih. Tapi ketika pilihan itu nggak ada semuanya seperti itu, ya bagaimana kita bisa percaya sama media? Oke, makasih Bu Dewi. Nah, tadi Bu Dewi menyampaikan poin penting. Saya mohon maaf nanti mungkin saya punya banyak teman-teman daftar pertanyaan, tapi saya yakin seringkali masalahnya adalah nanti teman-teman yang peserta lainnya punya banyak pertanyaan juga sehingga kekurangan waktu. Jadi nanti mungkin ruang untuk tanya jawab akan saya buka nggak lama lagi supaya sebelum terlalu gelap maghrib kita bisa mengakhiri pertemuan ini. Nah, saya mungkin mau menyapa teman-teman di sini. Alhamdulillah ada beberapa dari seluruh Indonesia. Nah, dari seluruh Indonesia hadir dalam pertemuan ini ada Ibu Shirley
dari Manado ya Bu ya, dari Asosiasi Program Studi Sosiologi, lalu teman-teman komunikasi juga hadir di sini, teman-teman jurnalistik, ada Mas Dias dengan dia pamer masker nih sepertinya dia, karena jualan masker kayaknya tuh Mas Dias tuh. Kayak gitu, boleh lah karena udah di endorse di sini, mungkin dikirim beberapa lusin mungkin gitu kan. Nah, terima kasih sekali sudah hadir di sini. Saya mohon maaf jika ada banyak pertanyaan yang sebenarnya masih bisa dielaborasi, tapi kemudian tidak saya kejar seperti Najwa Shihab mungkin, karena mungkin akan jadi masalah waktu, karena wilayah kita memang luas sekali. Jangan-jangan nanti kita butuh diskusi sendiri-sendiri ini narasumber dan sendiri-sendiri topiknya ini nanti. Nah, tapi tadi ada Bu Dewi menyampaikan poin penting, yaitu soal sikap kita sebagai bagaimana ketidakpercayaan konsumen atau masyarakat secara umum terhadap media saat ini. Di Perancis tadi kalau nggak salah sekitar 24%, sekitar 24% itu tingkat kepercayaan terhadap media. Jangan-jangan di Indonesia bisa lebih rendah lagi, bisa menyaingi DPR, karena DPR salah satu instansi yang paling rendah tingkat kepercayaannya saat ini. Tentu konteksnya berbeda, tapi ya jangan-jangan itu juga terjadi di Indonesia saat ini. Nah, mungkin saya akan beralih lagi ke Mas Tuhu supaya Mas Tuhu soal ini, apa sih kira-kira yang bisa dilakukan oleh media untuk meningkatkan kepercayaan terhadap mereka, karena berulang kali juga media seringkali salah juga belakangan memang, sehingga wajar saja kemudian kepercayaan mereka rendah. Kemarin berita soal misalnya sebelumnya Detik dan kawan-kawan sempat memberitakan soal Jokowi katanya buka mall dalam rangka new normal, ternyata kemudian diralat lagi 3 kali berubah. Lalu belakangan soal keputusan Mahkamah Agung soal keputusan untuk memblokir internet di Papua, diralat, dan ini bukan cuma Detik tapi juga banyak media sekaligus. Jadi mereka berjamaah bersalah dan berjamaah salah memperbaikinya dan lain-lain, seperti itu. Yang pertama, kira-kira pertanyaan pertama sebelum, apakah kemudian jika media-media seperti ini menyampaikan sebuah berita yang entah itu paling rendah itu salah, atau mungkin misleading lah, minimal misleading, atau jangan-jangan pada level terakhir kemudian sampai ke level di mana fitnah mungkin. Apakah cukup saat ini Dewan Pers kita menanganinya, ataukah kita memang butuh hukum yang agak lebih kuat dari itu, agar ini tidak terjadi berulang-ulang, dan kemudian bagaimana media ini perlu menyikapinya agar tingkat kepercayaan masyarakat ini semakin membaik paling tidak pada mereka. Oke. Silakan. Menarik, ini sebenarnya yang saya jadi concern sejak lama, terutama di media digital. Ini sudah jadi rahasia umum lah. Jadi di media digital itu mereka dikejar traffic. Satu jurnalis, kadang-kadang seperti tadi dibilang, setuju oleh Ibu Dewi bahwa jurnalis itu tidak ideal karena satu hari dia dikejar target udah kayak orang sales, berapa artikel yang harus dibikin karena kejar traffic. Sebenarnya tidak perlu hukum yang lain lagi ya. Kalau misalnya ada hukum, walaupun saya bukan anak komunikasi, saya lebih dari sisi bisnis. Jadi begini, kalau misalnya ada hukum lagi, nanti pasti akan lebih protes karena nanti ada kayak pembatasan-pembatasan, negara terlibat di dalam situ dan lain-lain. Yang menjadi masalah sebenarnya, permasalahan utama saat ini di media online terutama ya, itu menurut saya adalah bagaimana menghasilkan uang gitu. Jadi kalau selama mindsetnya bahwa traffic itu adalah satu-satunya mantra untuk menghasilkan uang lebih banyak, ya kita akan begini terus-menerus. Makanya beberapa kalau kayak di Australia yang kemarin ditawarkan adalah misalnya begini, jadi kalau di Australia kayak Google dan lain-lain yang mengagregasi berita itu harus membayar ke media online-nya. Kenapa? Karena mereka tahu, jadi problemnya sama juga di Australia, media-media besar itu belum bisa menghasilkan uang dari digital. Jadi media, tadi makanya saya bilang di kampus itu harus mulai ada juga eksplorasi model bisnisnya kayak gimana sih, menghasilkan uangnya dari mana. Karena salah satu contoh yang bagus misalnya, kalau bagi saya sekarang, yang bagus itu adalah South China Morning Post. Dia adalah salah satu media yang berusaha untuk transformasi di digital. Mereka pisahkan antara editorial dan bisnis, dan mereka punya standar etika yang tinggi. Dan kalau saya bilang wajar. Saya sendiri aja begini, saya sendiri mau bilang sama orang-orang untuk mempercayai media lokal Indonesia, saya juga nggak sampai hati. Kenapa? Kadang-kadang itu benar-benar, kalau tadi ada pertanyaan kan, apakah ini karena ngikutin soal politik atau soal masalah duit? Kalau saya ada sebuah research di Amerika juga gitu, ternyata itu tidak ada hubungannya dengan ideologi pemiliknya.
ini lebih banyak kaitannya dengan menghasilkan uang karena dianggapnya ini sensasional. Kalau misalnya dia nggak melawan pemerintah atau ngomong mendukung pemerintah akan lebih laku di pasar. Padahal balik lagi, traffic tinggi tidak berbanding lurus dengan penghasilan kalau Anda bicara media digital. Karena saya sebelumnya di agensi digital. Saya tahu sekali pembagian uang seperti apa gitu. Dulu kalau Anda media konvensional traffic gede pasti Anda dikasih gede. Anda bahkan nolak iklan. Sekarang itu semua diambil sama Google dan Facebook. Jadi media harus belajar bagaimana menghasilkan uang yang lainnya selain iklan. Ketika saya pernah diundang ke Jakarta Post, saya bilangin, mimpi kalau Anda berharap bahwa dengan trafiknya gede, pasti akan jadi gede. Yang harus dilakukan adalah misalnya kayak Jakarta Post, itu misalnya dia bikin misalnya event, seminar, riset. Misalnya kayak South China Morning Post. Ini menarik nih. Jadi South China Morning Post, dia positioningnya adalah untuk orang-orang luar negeri yang pengen tahu China itu seperti apa. Jadi target dia udah jelas gitu. Kalau kita ini kan medianya kayak tubruk sana tubruk sini. Selama manajemennya seperti itu, manajemen hanya berpikir tentang traffic, ya selamanya kita akan begini. Atau kemarin ada juga yang usulan di Indonesia bahwa media itu disubsidi sama negara. Terus sebenarnya tadi saya melihatin kayak gini. Nanti mungkin justru kuda hitamnya itu bukan dari media-media yang sudah besar. Model bisnis yang laku itu nanti mungkin bahkan muncul menurut saya curiga justru datang dari IDN Times misalnya. Itu mereka jago. Mereka tahu bagaimana sesuatu yang mungkin dilakukan oleh Google. Mereka bikin seminar, mereka bikin community, mereka bikin event untuk kayak sneakers lovers, beauty lovers. Mereka tahu brand akan membayar itu, yang Google tidak akan bisa melakukan itu gitu. Karena kalau banner sudah pasti, karena saya sebagai orang agensi, banner yang dipasang langsung ke media konvensional, misalnya let's say saya pasang ke Kompas, ke Detik atau manapun, kalau dihitung cost per reach itu akan lebih murah lewat Google. Dan seringkali Detik, Kompas, dan lain-lain pun pasang dari Google. Jadi gini tadi, makanya tadi, media itu selalu marketing myopia. Mereka pikir misalnya Kompas, Detik, dia bersaingnya ya sama Kumparan dan lain-lain. Mereka tidak pernah memikir bahwa mereka itu juga bersaing sama namanya KKI. Sama kayak waktu itu, yang terjadi dengan misalnya Bluebird. Mereka tidak pernah menganggap bahwa Gojek di awal-awal adalah pesaingnya dia. Sampai kemudian Gojek menjadi besar dan mereka mati gitu. Tapi kalau di industri media masalahnya dan sampai sekarang itu nggak ada yang insaf-insaf. Jadi muter itu lagi gitu. Dan yang akhirnya yang menjadi besar siapa? Yang media yang baru-baru justru gitu. Bayangin, IDN Times itu nggak ada darah jurnalistiknya loh. Mereka tuh lulusan finance. Beda banget kalau Anda tahu misalnya kayak di Thailand. Berarti apakah semua ini masalahnya apakah seluruh dunia seperti itu? Nggak juga. Kalau saya pernah lihat di Thailand itu ada namanya GMM TV. Itu yang akan diikutin sama IDN Times, saya curiga seperti itu. Dan GMM TV itu sama kayak kita Multivision Plus. Sudah lama, udah puluhan tahun. Tapi mereka tahu, mereka tidak bersaing dengan YouTube, justru kontennya taruh di YouTube. Kontennya taruh di Line. Nah, dia menghasilkan uangnya dari mana? Brand-brand itu ada dalam cerita, di dalam video yang mereka bikin, kayak sinetron-sinetronnya. Terus nanti ada reaction video, ada brandnya di situ. Artisnya dalam ekosistem dia juga. Jadi kalau brandnya mau pakai artis-artis dia, ya berarti dalam manajemennya dia. They build ekosistem media. Yang ini kalau kita selalu mikirnya adalah gimana caranya trafficnya gede, terus nanti kita menghasilkan uang dari situ. Gitu. Saya banyak soalnya berhubungan sama industri-industri media. Orang Kompas.com aja beberapa tahun yang lalu udah curhat gitu. Dan saya selalu bilang bahwa, iya kita udah segede ini, walaupun gede, tapi ternyata penghasilan nggak gede. Ya kalau mindsetnya menghasilkan uang dari iklan, ini kayak lingkaran setan. Selama masih berpikirnya menghasilkan traffic dan traffic bisa menghasilkan uang, trustnya nggak pernah dapat dan medianya akan selalu ditinggalin. Sementara konsumen sekarang sebenarnya ini saatnya momentumnya gitu. Karena sebenarnya orang nggak trust dengan media itu terjadi dimanapun di seluruh dunia. Karena dianggapnya pertemanan dia segala macam itu lebih trusted lah, bahasnya lebih gampang. Tapi sekarang ketika informasi begitu loaded, dengan pandemik ini orang bingung, orang akhirnya sebenarnya mencari mana yang mereka bisa trust. Mana yang mereka bisa percaya. Dan sesungguhnya di Indonesia saya tidak ada melihat ada media yang benar-benar bisa saya trust. Karena tadi nggak pernah ada cover both side. Jadi media itu kelihatan wartawannya tuh ngegas gitu. Saya kalau baca South China Morning Post, walaupun dia mengkritik pemerintah, itu nggak kelihatan meledak-ledak. Jadi dia balance. Pembaca lah yang mengambil keputusan. Walaupun, balik lagi, saya tahu bahwa untuk bisa menulis seperti itu, satu, dia butuh kompetensi, karena saya tahu media digital itu biasanya seperti apa, jurnalis
diturunkan sama mereka. Kedua, selain punya kompetensi, dia harus punya waktu. Kalau sekarang bayangin, saya pernah dengar bocoran satu jurnalis itu minimal harus submit 10 apa berapa puluh artikel setiap hari atas nama traffic. Jadi bayangkan mana mungkin mereka bisa cek and recheck data, tadi katanya gitu kan? Karena mereka gini, karena kalau nggak sama redakturnya, kamu kalau nggak naik sekarang, nanti keduluan yang lainnya. Padahal saya dulu pernah bikin, soalnya saya dulu juga pernah untuk salah satu klien, kita bikin media khusus untuk komunitas waktu itu otomotif. Dan tim saya juga bilang sama, aduh Tuhu ini kalau nggak cepet-cepetan kita kalah sama Detik Oto. Loh, saya tidak mau bersaing sama Detik Oto karena secara sumber daya saya tidak punya itu. Bayang nggak? Walau dalam berapa bulan sekalipun, itu langsung Yamaha tuh udah ngejar-ngejar kita. Karena saya bilang, ini sangat komunitas. Beritanya bukan ngejar paling cepat. Jadi, kemampuan orang komunikasi, media ini juga harus dibarengi dengan kemampuan memahami bisnis. Makanya tadi bagi saya adalah, industri media ini tuh jadi suffering. Beda dengan misalnya Anda lihatin industri media di Korea, gitu. Bagaimana mereka bisa memahami, industrinya bisa begitu hype. Kalau artis-artis kita misalnya curhat karena lagunya ditonton di YouTube dan nggak bayar ini dan segala macam, mereka dengan senang hati di-share di situ, tapi setelah itu mereka tahu cara menghasilkannya gimana. Kalau kamu sudah tergila-gila sama artisnya, pasti akan beli CD-nya dan segala macam. Jadi mindset-nya berubah gitu. Dan ini yang kemudian menurut saya tidak pernah ada di sekolah bisnis, tidak pernah tahu di sekolah ini juga nggak pernah ada, karena bisnis juga tidak pernah berpikir bahwa digitalisasi itu bukan hanya mengubah produknya diubah ke digital, makanya simsalabim akan berubah, tapi bagaimana menghasilkan uang. Bisnis itu kan bagaimana orang mau membayar atas sesuatu. Nah, atas sesuatunya itu sekarang berubah. Walaupun saya lihatin beberapa media kayak saya sekarang misalnya baca Tech in Asia, mereka akhirnya sekarang menge-charge lumayan mahal dan saya mau membayar. Karena bagi saya artikelnya bagus. Halo? Halo, terputus Mas Tuhu. Ya, halo? Oke. Oh, sekarang udah balik lagi. Oke, udah balik lagi. Ya, jadi tadi sekarang sudah mulai banyak model subscription model. Ya, kayak gitu-gitu. Nah, Mas Tuhu, ini kan saya dapat sesuatu yang benar-benar baru dan saya, kalau saya nggak heran karena saya bukan orang media, juga sesuatu yang baru. Tapi sebenarnya ada saling berlintasan apa yang disampaikan oleh Mas Tuhu dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bang Leo, bahwa sebenarnya memang benar orang banyak ngeklik juga nggak terlalu ngaruh juga, duitnya juga nggak beda-beda jauh jika kemudian banyaknya yang ngeklik. Nah, ternyata kita harus jeli, orang media harus jeli untuk menghasilkan pendapatan dari aspek lain yang ada di sekitar kepercayaan yang dibangun. Jadi kita perlu membangun kepercayaan dulu, lalu kemudian kita bisa menjualnya. Seperti mungkin PlayStation jual PS-nya murah, tapi kemudian jual gamenya mahal. Atau mungkin artis Korea ya nggak apa-apa, ini gratis, kamu nonton video klipku dan lain-lain, tapi kamu mau beli semua barang-barang dengan gitu kan? Trademark mereka. Iya, dan barang-barang merchandising mereka. Menurut Mas Tuhu, kenapa ini belum sampai ke banyak pelaku media? Tadi Mas Tuhu bilang bahwa ada banyak teman-teman misalnya termasuk dari Kompas yang juga mengeluhkan hal ini. Kok bisa pada level nasional, lalu kemudian informasi atau pengetahuan model bisnis seperti ini belum benar-benar terekam atau bahkan apalagi dipraktekkan oleh banyak pelaku bisnis di bidang ini di Indonesia, termasuk bahkan pada level Kompas dan lain-lain seperti yang kita disampaikan oleh Mas Tuhu tadi. Apakah tentu ini menjadi PR nih, mungkin Bu Dewi bisa dapat insight juga, mungkin model bisnis nih bisa jadi ini, mungkin masuk dikolaborasikan dengan kewirausahaan dan lain-lain. Tapi kalau menurut Mas Tuhu, apakah ini karena fenomena baru ataukah apa yang menyebabkan ini yang terjadi saat ini? Oke, ya ini menarik nih. Saya pernah baca tuh di Tech in Asia atau di KR Asia gitu.
Indonesia sangat bangga kita punya banyak sekali startup, benar nggak? Iya. Startup yang jadi apa nih, unicorn, dekakorn segala macam. Tapi kritik ternyata di sisi gelapnya adalah yang terjadi dibandingkan Thailand yang tidak banyak startup yang kemudian jadi gede. Karena di Thailand itu perusahaan konvensionalnya transformasi digitalnya jalan. Di kita transformasi digital tidak jalan. Karena apa? Yang dirubah hanya sekedar berbasis digital, tapi mindsetnya, cara berpikir menghasilkan uang. Jadi dalam digital transformation itu ada macam-macam. Salah satunya adalah perubahan kultur, kemudian yang kedua adalah model bisnis. Nah, kita kurang di bagian sini. Ini yang kemudian saya banyak berdiskusi sama orang-orang di industri. Kita makanya akhirnya semua para pemain yang konvensional itu kebanyakan tiarap digantikan sama startup. Karena tadi mereka cara berpikirnya yang penting saya sudah pakai infrastruktur digital, sudah digitalisasi, dan ini bukan hanya di industri media. Jadi sebenarnya bukan hanya industri media, semua industri lain rotasi. Anda bayangkan Bluebird aja sampai minta maaf bikin video karena dia merasa akhirnya sekarang Gojek yang masuk di situ. Persentasenya ada 30% dari Gojek itu di Bluebird Group. Jadi emang tadi menarik bahwa ini harusnya dimasukkan ke entrepreneurship, dan entrepreneurship ini bukan hanya sekedar gimana menjual, tapi bagaimana orang mau membayar produk ini untuk apanya. Misalnya kayak tadi di industri media, saya kasih contoh beberapa modelnya selain subscription base, ada juga yang bentuknya adalah gotong royong sukarela. Jadi kayak sebuah movement. Guardian melakukan itu, Fox di Amerika melakukan itu. Jadi kalau dia bentuknya idealism, dia cerita untuk membuat ini tetap jalan dan segala macam. Please, you can kalian bisa urun atau misalnya Anda bisa menyumbang ke kita mulai dari $1. Biar itu kita lebih bagus. Karena gini, saya sempat ada di media di Indonesia yang saya nggak enak lah sebut namanya, media nasional juga yang cukup besar. Saya dengar dari satu pamret yang pernah ketemu sama ownernya, dia bilang bahwa ya ini aja mereka suffering luar biasa, karyawannya di lay off, dan sampai ownernya harus pakai tabungan pribadinya. Padahal bagi saya dia adalah media yang menurut saya paling bisa saya percaya karena tulisannya lumayan mendalam. Tadi balik lagi, ketika Anda tidak punya bayangan tentang bagaimana menghasilkan uang, padahal media ini menurut saya dia bisa menggunakan ala Guardian sama Fox. Jadi semua orang suruh nyumbang karena merasa bahwa this is like a movement. Kalau lu pengen jurnalisme ini tetap independen, ya kalian nyumbang dong ke kita. Dan nggak perlu, misalnya nggak harus di-charge 1 bulan 100.000 atau 200.000, tapi kalau kamu percaya dengan kita, kamu bisa nyumbang misalnya mulai dari 10.000 deh. Jadi kayak benar-benar urun dari orang-orang itu. Tapi kan tadi ini masalah eksplorasi bagaimana menghasilkan uang untuk operasional. Karena bagaimana bikin artikel yang bagus, jurnalisnya harus belajar, harus waktu dan segala macam. Nah ini yang kemudian diperdebatkan di industri media itu belum menuju ke sana. Gitu. Kira-kira mungkin seperti itu. Mohon izin, Mas Tuh, satu lagi. Saya ingat begitu dibicarakan soal bagaimana kemudian kita bisa bergabung untuk urunan semacam sebuah gerakan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu sempat Tempo, kalau nggak salah saya agak-agak ke arah sana. Jadi misalnya dibangkitkan, dan saya juga merasa kalau kamu ingin punya media yang masih bisa dipercaya, kamu subscribe dong aku. Walaupun kamu bisa nonton bajakan, tapi kamu memilih untuk tidak membaca yang dibajakan versi PDF-nya, tapi kamu subscribe aku supaya tetap aku tetap berjalan, supaya kita tetap punya media yang baik. Lalu kemudian saya melihat mungkin agak subjektif, tapi saya melihat gerakan ini kemudian terhenti pada saat kemudian pada kejadian 22 Mei tahun lalu apa segala macam, di mana Tempo terkesan agak dianggap oleh sebagian netizen agak terlalu menyerang pemerintah dalam konteks yang tidak balance, tidak cover both side. Tapi ini tentu ya masing-masing orang punya pendapat yang berbeda-beda. Nah, apakah pertanyaan saya, apakah fenomena ini termasuk fenomena di mana keberhasilan Tempo yang pertama membangun trust, lalu kemudian orang mulai mau memberi urunan untuk mereka walaupun dalam konteks subscribe. Lalu kemudian kegagalan dia membangun trust juga yang kemudian menghancurkan gerakan ini, sepertinya baru mulai berkembang lalu kemudian terluka lagi dan sekarang seperti hilang aja. Sekarang Tempo sepertinya agak kesulitan. Kalau saya nggak tahu, saya nggak tahu di dalamnya seperti apa. Benar nggak sih kalau dugaan saya seperti ini?
Iya, pasti karena media ini kan trust based kan. Orang membeli kan misalkan trust. Kayak media yang saya sebut tadi juga pun bagi saya sekarang udah meninggalkan dia karena menurut saya udah kehilangan. Tadi karena tadi harus tetap ada. Dan tadi memang saya rasa karena tadi ini media juga struggle dengan uang. Jadi kadang-kadang akhirnya idealisme itu harus dikalahkan karena ada kepentingan jangka pendek masalahnya dengan uang gitu. Dan jadi etiknya jadi hilang juga, padahal secara jangka panjang Anda akan kehilangan oleh trust yang dibangun sementara di saat sekarang. Sementara kita sendiri sedang mengedukasi, ayo percayain media. Ada di luar tuh ada namanya buku judulnya yang menarik adalah The Death of Expert. Dan ini memang ternyata fenomena di seluruh dunia. Itu menarik sekali. Bahwa semua expert. Makanya kalau Anda baca Yuval itu kan ketika pandemi sekarang itu saatnya kita kembali untuk kemudian science, percaya sama government dan percaya sama media. Yang sebelumnya itu hilang. Jadi kayak kita tuh masyarakatnya euforia karena ada internet, kita kayak ABG yang baru melawan gitu loh. Semuanya dilawan. Pemerintah pasti salah. Media konvensional pasti punya kepentingan. Saya lebih percaya sama YouTuber yang ngomong begitu. Padahal YouTuber, saya selalu bilang sama mahasiswa saya, oke, media punya ideologinya masing-masing. Tapi apakah YouTuber lebih independen? Belum tentu. Dia tidak punya kompetensi untuk memberikan berita. Dia cuma lihat sekilas tanpa ada justifikasi, tanpa check and recheck, terus kemudian dia naikin di sosial media. Walaupun media kadang-kadang lebih tidak independen, saya lebih percaya media. Karena saya bisa membandingkan, karena dia punya belajar, dia ada etika. Bener nggak? Filter ibaratnya. Nah, YouTuber nggak ada filternya. Jadi otak saya dipenuhi sama sampah dan segala macam lebih mengerikan. Tapi memang harus jujur, kalau saya bandingkan misalnya nih, dalam keadaan COVID sekarang, saya jujur jarang membuka media lokal. Kenapa? Ini udah kayak apa bedanya? Saya selalu bilang di Facebook saya, apa bedanya antara artikel tapi nggak ada bedanya karena sama-sama menggebu-gebu gitu kan? Harusnya media kan bisa cover buat site. Kita ngegas semua. Dengan pemerintah harusnya dua, nggak boleh ngegas gitu. Tapi kayak tadi karena ini kalau ngegas lebih laku di pasaran, trafiknya lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi masalah. Padahal ujungnya trafik tinggi belum tentu menghasilkan uang. Jadi akhirnya muter. Kira-kira seperti itu. Oke. Mungkin kebanyakan main Twitter mungkin. Oke. Nah, itu tadi. Nah, itu memang benar bahwa media itu, biasa jurnalis itu, kecaknya dari Twitter untuk ngeliatin apa yang trending. Nah, padahal kadang-kadang juga lupa bahwa Twitter itu hanya mewakili suara urban intelektual yang hobi berdebat dan ngobrol di sosial media. Sementara the iceberg yang lainnya ini tidak seperti itu. Tapi masalahnya memang hanya Twitter yang bisa kita lihat mana yang interestnya orang, sosial media lain nggak ada. Oke, nah ini soal trust. Trust ini ada satu fenomena menarik yang belakangan juga trust ini bukan cuma masalah kepercayaan kita sebagai konsumen, tapi trust itu ada menjadi bahan pertanyaan dari teman-teman yang juga jadi narasumber nih, jadi narasumber. Karena kadang-kadang mereka jadi narasumber ngomongnya lain begitu ditulis, ya sepertinya wartawan tidak bermaksud untuk menyalahkan, tapi kok agak beda ya, tekanannya agak beda ya, seperti itu dan lain-lain. Nah, salah satu yang dikeluhkan oleh beberapa teman yang seringkali jadi narasumber itu adalah soal bagaimana wartawan sekarang begitu mudahnya mewawancarai mereka dengan melalui WA. Nah, saya ingin bertanya mungkin ke Bang Leo dulu, Bang Leo selaku praktisinya dalam hubungan ini. Ada nggak sih aturan khusus dalam media yang Bang Leo perhatikan sehubungan dengan wawancara atau standar minimal dari wawancara dan bagaimana mereka menuangkan isi tulisan dari mungkin wawancara secara tidak langsung. Jadi seringkali ada kasus seperti ini. Kadang-kadang saya secara pribadi, saya bicara nih ke wartawan lewat WA, tapi bahasa saya kan bahasa saya ke sang wartawan. Namun, begitu sampai ke media, itu sampainya seperti seakan-akan tidak ada filter sama sekali, tidak ada editor sama sekali, langsung nongkrong aja seperti kata-kata saya lagi bercakap-cakap. Nah, itu kan hubungannya dengan kompetensi mungkin, atau mungkin ada tuntutan waktu seperti yang tadi disampaikan Bang Tu, mungkin sehari dia harus 10 atau 15 artikel atau 20 artikel, apa segala macam. Nah, bagaimana permasalahan kompetensi ini sehubungan dengan kualitas berita, kualitas wawancara, kualitas pengutipan, kualitas editor ini, bagaimana media dari yang Abang jalankan sekaligus juga dengan Abang lihat dari media-media lain berjalan. Apakah benar
pertanyaan soal ada penurunan kualitas reporter saat ini. Tuduhan itu ada benarnya nggak sih sebenarnya, kurang lebih kayak gitu. Silakan Bang Leo, mohon masukannya. Ya, kalau kita lihat dari perkembangan keilmuan, artinya ilmu ini kan, jurnalisme ini kan ilmu sosial. Artinya ya ilmu ini dinamis dan terus berkembang. Jadi kalau misalnya dia anggap sebagai penurunan kualitas jurnalis saat ini, ya saya kurang setuju. Tapi memang kalau zaman dulu itu wartawan itu memang harus turun ke lapangan untuk melakukan recheck data segala macam, verifikasi wawancara. Kemudian belakangan tahun 2000, awal-awal tahun 2000-an itu muncul istilah wartel. Wartel itu wartawan telepon. Jadi wawancara by dulu sempat mendapat penolakan dari editor karena ketika melakukan wawancara by phone, si jurnalis tidak bisa melihat ekspresi daripada narasumber, sehingga penekanan-penekanan itu tidak terlalu terlihat jelas. Nah, belakangan ada teknologi WhatsApp, jurnalis dengan mudah menghubungi narasumber dengan WhatsApp, dan memang muncul masalah seperti yang Pak Piza bilang, kadang-kadang apa yang disampaikan narasumber itu berbeda dengan apa yang dituangkan. Ini sebenarnya kembali lagi kepada sebenarnya editor menyiapkan angle apa sih, gitu. Menyiapkan angle apa dan statement apa yang sekiranya dibutuhkan oleh editor. Jadi dalam mekanisme kerja di ruang redaksi, sebenarnya dari pagi itu, setelah rapat pagi, kita udah punya struktur penulisan berita, angle apa, judul apa yang akan kita tayangkan, sehingga wawancara itu akan diarahkan kepada angle tadi untuk memperkuat fakta pada angle yang sudah dipilih tadi. Makanya kadang-kadang narasumber komplain, loh kok saya nggak ngomong gitu, angle sebenarnya pernyataan saya kok jadi arahnya berbeda dengan antara yang disampaikan, maksud dan tujuannya, dan angle berita yang muncul, terjadi perbedaan. Sebenarnya hal-hal seperti itu memang sering terjadi. Tapi ini kembali lagi kepada bagaimana si jurnalis dan narasumber ini mempunyai ruang lingkup pengalaman yang sama, sehingga membentuk irisan-irisan hubungan. Ketika narasumber bilang A, si jurnalis juga bisa memahami A yang dimaksud oleh narasumber, sehingga tidak terjadi penyimpangan persepsi antara yang disampaikan narasumber dan yang ditangkap oleh jurnalis. Nah, itu yang sering terjadi itu karena kurang dekat atau kurang hubungannya memang hanya sebatas wawancara, sehingga pernyataan-pernyataan narasumber itu kerap berbeda saat sudah ditayangkan oleh si media, karena memang media membutuhkan pernyataan-pernyataan tertentu yang untuk memperkuat angle-nya. Sehingga kalau saya lihat Pak Bija, sebenarnya ketika ada yang mewawancara via WhatsApp tanpa ketemu langsung, itu sebenarnya narasumbernya harus mengetahui dengan jelas seperti apa yang akan disampaikan di dalam beritanya nanti, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan maksud dan tujuan yang disampaikan narasumber dan yang sudah ditayangkan. Kalau penurunan kualitas jurnalis sih saya pikir tidak, karena ya jurnalisme saat ini semakin berkembang. Oke. Nah, mungkin sehubungan dengan Pak pencetak jurnalisnya sekarang, mungkin saya akan menanya ke Bu Dewi. Bu Dewi, bagaimana sih langkah Bu Dewi untuk bisa saat ini selaku Kaprodi mencetak para jurnalis yang lebih berkualitas sehubungan dengan keluhan-keluhan tadi? Meskipun Bang Leo tadi mengatakan bahwa keluhan tadi sebenarnya nggak terlalu benar juga, sebenarnya kualitas jurnalis saat ini ya malah justru lebih baik. Silakan Bu Dewi. Baik ya, merespon sedikit tadi komentar Pak Leo bahwa kualitas jurnalis sekarang lebih baik. Sebenarnya saya setuju, karena zaman sekarang lulusan komunikasi dan yang ikut pelatihan jurnalistik kan jauh lebih banyak daripada zaman dahulu gitu ya. Tapi mengapa dalam praktiknya kok mereka nggak bisa bikin yang baik?
Nah, itu tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Mas Tuhu karena kondisi perusahaan yang menargetkan sebanyak-banyaknya penghasilan begitu ya. Nah, kalau ditanya apa dong solusinya dari pembentukan calon-calon wartawan. Nah, jadi memang kalau di kami itu punya mata kuliah yang namanya jurnalisme kontemporer. Jadi kami berusaha memperkenalkan tren-tren baru di dalam jurnalistik yang mereka harus tahu. Jadi apa ya namanya, kita udah nggak bicara hal-hal lama lagi seperti bahwa jurnalistik tuh kamu harus kenal 5W1H gitu. Itu adalah hal-hal standar yang oke lah semester 1 mereka boleh belajar. Tapi ketika mereka sudah menempuh banyak perjalanan di ilmu komunikasi, mereka harus tahu juga bahwa sekarang ada loh yang namanya solution journalism gitu. Ketika wartawan itu menghadirkan berita itu berupaya untuk membagikan solusi terhadap apa yang terjadi di masalah-masalah yang terjadi di masyarakat saat ini gitu, membantu menyebarluaskan solusi. Jadi maksudnya bukan si wartawan yang ngasih solusi gitu ya, bukan penyelesai masalah, tapi ikut membagikan. Begini loh cara menyelesaikan masalah yang Anda hadapi, kami punya jawabannya. Dan juga yang beberapa waktu lalu cukup populer itu adalah bagaimana ketika dalam dunia jurnalistik itu diperkenalkan storytelling, bahwa kita tuh kalau nulis di media itu cobalah untuk membangun kisah-kisah yang ada di sekitar kita, berbagi cerita inspiratif, berbagi hal-hal yang bukan sekedar sensasi, bukan sekedar apa yang hard news yang hari ini panas besok udah melempem gitu ya, tapi bagaimana cerita-cerita dari sekitar kita itu bisa diperkenalkan. Yang bisa kita lihat sekarang ini kan ada tren. Oh ya, saya ingin menyinggung sedikit tadi Pak Fiza menyebut soal WA. Apa tadi? Wartawan WA. Wartawan WA. Jadi wartawan WA ini problemnya bukan hanya ketika mereka keliru atau salah tulis atau misinterpretasi terhadap apa yang dikatakan narasumber, tetapi juga itu memudahkan mereka untuk satu orang nanya, kawan-kawannya dapat berita yang sama. Nah, ini di dalam jurnalistik itu juga ada yang dikenal sebagai fact journalism. Jadi ketika ya akhirnya nggak ada lagi kritis gitu ya, semuanya nulis hal yang sama, sumbernya sama semua, dan ini menunjukkan juga kemalasan dari mereka. Kenapa kemalasan ini terjadi? Ya mungkin karena terlalu banyak deadline gitu ya, terlalu banyak target ya, dari biar bisa nyampe ini 10 berita sehari, ya udah 10 orang turun kita bagi deh, dapat dong 10. Nah, hal seperti itu juga harus diajarkan ke mahasiswa. Jadi selain hal-hal ideal, mereka juga harus diberitahu bahwa kenyataan yang ada di dalam realita yang jurnalistik seperti ini, dan kamu harus bisa tahu mana yang akan kamu tempuh ketika kamu turun ke dunia kerja itu nanti. Oke, makasih Bu Dewi pencerahannya. Mungkin kita mulai masuk ke sesi tanya jawab. Sementara ini ada titip pertanyaan dari Bu Alia. Bu Alia mau menyampaikan sendiri nggak Bu Alia? Silakan Bu Alia, pertanyaannya. Halo Bu Alia, atau mungkin saya bacakan saja. Oh, titip aja katanya kayak gitu kan. Ada ongkirnya nih. Oke. Ada pertanyaan ke Mas Tuhu dari Bu Alia. Pertanyaannya adalah, apakah TikTok, nah sekarang lagi happening juga, apakah TikTok masuk dalam kategori promosi digital dan menjadi bentuk adaptasi ekonomi kreatif? Jadi apakah itu masuk dalam bentuk adaptasi ekonomi kreatif, atau lalu lantas bagaimana efektivitasnya? Apakah efektif atau tidak? Mohon Mas Tuhu memberikan pencerahan sehubungan dengan media baru ini. Halo? Mic-nya masih mati, Mas Tuhu. Lupa menyalain. Sudah dengaran sekarang? Siap. Ya? Siap, sudah kedengaran. Jadi gini,
TikTok itu menjadi fenomena baru yang sangat ditakuti, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan Facebook yang sudah sangat besar dengan dia punya Facebook, Instagram, dan WhatsApp, itu mereka sekarang sangat takut dengan TikTok gitu. Kenapa? TikTok itu sangat mudah digunakan, very user friendly, dan nggak perlu banyak mikir. Kalau tadi ada beberapa komen di sini, saya kalian menjawab ya. Jadi kayak misalnya, tapi kan orang Indonesia mana mau suruh baca ini. Ya kalau begitu kita bentuk videonya, bentuknya gambar dan lain-lain. Tapi kontennya harus bagus. Nah ini yang tidak ada di kita. Kita tidak, jadi kontennya semuanya adalah liar dan nggak bagus. Bahkan mulai dari yang konten kreator sampai media-media yang mainstream gitu. Jadi sebenarnya di TikTok bisa nggak kita bikin konten yang bagus? Bisa. Beberapa misalnya saya kasih contoh ya. Misalnya bukan hanya untuk promosi produk ya. Saya contohkan misalnya gini. Yang kelihatan itu terorganisir, TNI. Itu sangat terorganisir ketika mereka mengkomunikasikan TNI itu maunya seperti apa dipersepsikan oleh publik. Dan itu yang kalau nggak kelihatan, tapi ada dari hashtagnya, dari benang merah, video-video yang muncul, image TNI yang muncul di sana adalah semuanya tentang TNI bersama rakyat. Dan yang ngomong bukan TNI secara akun resminya TNI ya, tapi semua tim TNI itu punya benang merah yang sama kalau saya tonton gitu. Jadi bahwa mereka adalah pecinta keluarga, mereka berkorban untuk bangsa dan negara dan lain-lain. Jadi siapa bilang bahwa konten itu harus bentuknya adalah sebuah konten yang serius. Tapi ini harus ada, tadi kalau ngomongin jurnalisme yang positif, bagaimana konten yang engage to audience, ya tergantung audiensnya di mana. TikTok itu akan sangat engage di generasi Z. Jadi generasi yang masih muda-muda, yang umurnya mungkin 20 tahunan ke bawah sekarang. Dan ini sekarang salah satu yang perlu diwaspadain juga oleh jurnalistik. Kita tidak bisa memaksakan misalnya mereka untuk membaca artikel yang pandang jelas. Kedua, mereka dengan adanya TikTok itu span-nya orang, kemampuan dia untuk berkonsentrasi makin pendek. TikTok kan cuma 30 detik kan? 30 detik udah harus keren. Ini akan impact ke semua media. Dan ini menurut saya di kampus juga harus mulai dijadiin sebuah diskusi. Jangan sampai Anda mau bikin videonya, nanti bikin ngantuk gitu. Karena orang berharap berarti dengan adanya TikTok, 30 detik pertama ini udah kelihatan, udah interesting apa enggak. Kalau nggak di-interesting, Anda mau bikin video di YouTube pun sekalipun akan di-swipe langsung. Ditinggali sama konsumen. So, 30 detik pertama menjadi sangat penting karena TikTok membuat itu menjadi standar. Apalagi kalau Anda mau targeting ke generasi yang lebih muda. Jadi memang tidak bisa kita paksakan semua harus seperti kayak generasi yang sebelumnya baca artikel dengan tekun dan segala macam gitu. Tapi misalnya Tirto berhasil tuh membuat Instagram konten yang bentuknya infografis dan digandrungi sama generasi muda walaupun kontennya sangat-sangat berat gitu. Dan saya pernah ketemu sama timnya Tirto, mereka bilang tim infografis di sosial media dan tim infografis yang untuk di web itu berbeda. Dua tim yang berbeda. Bayangkan. Jadi, dan ini kan berarti harus ada perubahan terus-menerus di industri. Tapi tadi, berikutnya yang menjadi masalah juga permasalahan di industri, karena saya juga ekspertisnya lebih ke bisnis ya, permasalahannya di industri media adalah bukan hanya how to make the content, tapi kemudian bagaimana kan uang di konten yang mereka bisa bikin gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, siap. Nah, ini ada juga yang disampaikan oleh, sebenarnya bukan pertanyaan sih, oleh Christine Devi Claudia. Kalau menurut gambaran dari pengetahuan Mas Tuhu, ini benar nggak sih sebenarnya media populer belakangan ini termasuk di Indonesia sudah mulai masuk seperti model bisnis yang disampaikan oleh Mas Tuhu, seperti apa yang terjadi di mojok.co itu. Bagaimana kemudian dia mulai mendapatkan melirik kepada jalur-jalur berbeda. Bisa nggak memberikan gambaran soal ini? Setuju. Nah, betul sekali. Mojok adalah salah satu contoh juga di mana mereka memang sangat berbasis komunitas. Mereka tahu targetnya niche banget, community. Bahkan setahu saya bukan hanya buku, mereka bahkan punya kafe di Jogja, tempat nongkrong-nongkrong. Tapi tadi kan, ironisnya ini justru muncul di media-media baru. Pendatang-pendatang baru bukan dari yang konvensional sudah besar. Padahal harusnya ini kan Kompas Gramedia, Tempo itu punya resource lebih banyak untuk melakukan eksperimen, bahkan ketika dia belum terlalu jatuh gitu. Cuman itu tidak pernah terjadi di Indonesia, makanya disebut bahwa di Indonesia itu transformasi digitalnya di berbagai industri itu telat. Industri keuangan itu agak tertolong karena dia banyak regulasi. Kalau enggak nasibnya juga pasti sama kayak Gojek, sama kayak Bluebird gitu di industri transportasi. Dan industri media ini kan kayak tertatih-tatih kan, sampai sekarang masih tertatih-tatih gitu kan.
kayak Chen Plus, apakah kemudian nanti 10 tahun lagi dia masih bisa survive? Jangan-jangan dia akan kalah sama GoPlay. Saya yakin GoPlay sangat optimistis dia akan bisa merebut generasi muda Indonesia yang menggantikan Multivision Plus. GoPlay tidak akan menggantikan Netflix karena targetnya berbeda, tapi GoPlay akan menggantikan emak-emak yang nonton sinetron SCTV, nanti berikutnya nontonnya di GoPlay. Gitu. Supaya sempat masak ya. Oke, nah. Iya, dan mereka bisa atur ritmenya gitu. Menurut Mas Tuh, apa yang menyebabkan media yang sudah well established itu cenderung terlihat silau atau agak kerepotan untuk beradaptasi? Apakah mereka sudah terlalu lama berada di zona zaman, ataukah brand mereka sudah terlalu kuat sehingga sulit untuk rebranding lagi, atau bagaimana, Mas? Tadi masalahnya di kita adalah kompetensi. Setelah saya lihat ya, saya ketemu dengan banyak industri, terutama di industri media juga. Jadi banyak sekali mereka berpikir bahwa mereka itu hanya berfokus pada konten. Bahwa mereka lupa bahwa kalau ngomongin digitalisasi, bukan hanya kontennya dipindah ke digital, tapi bagaimana Anda beradaptasi untuk menghasilkan uang di era digital. Yang dulu nggak pernah ada, yang mereka tidak lupa adalah, zaman dulu tuh nggak ada Google sama Facebook, yang bisa di seluruh dunia, dia tetap nongkrong di sana, terus mengambil uang resources dari semua negara. Dulu kan nggak ada seperti itu. Champion lokal ya iklannya di lokal. Kalau ini kan kayak disedot semuanya gitu. Semua penghasilan itu terbesar akan diambil ke sana. Budget iklannya ke digital makin, waktu itu soalnya Kompas ngeluhnya juga sama. Curhatnya adalah katanya budget digital makin lama makin gede. Tapi kok kita penerimaan iklan kita yang digital version nggak pernah gede. Ya jangan lupa ada namanya Facebook, ada namanya Google. Dan saya sebagai pelakunya yang memutuskan, karena agensi kan yang memutuskan kan, iklannya mau kemana. Bahkan sekarang adalah brand-brand itu mau pasang iklannya di TikTok. Gitu. Oh, oke. Nah, ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak, maksudnya kalau ada boleh langsung aja. Mungkin kalau misalnya kan ngetik lumayan nih, boleh langsung menyela saat ini. Disampaikan ke mana saja, ke Mas Tuhu, Ibu Dewi, Mas Leo, Mas Dedi Cavalero ya namanya di sini. Oke, kalau nggak ada, mungkin kalau saya mungkin menyimpulkan takutnya ada misinterpret lagi. Dalam bayangan saya sih ada banyak benang merah yang muncul di sini. Misalnya nanti mungkin masing-masing dari pembicara kita menyampaikan semacam penutup kurang lebih mengenai apa sih yang bisa disampaikan sehubungan dengan keseluruhan tema yang kita bicarakan hari ini. Saya mohon Mas Leo dulu pertama kali mungkin menyampaikan penutupnya atau kesimpulannya sehubungan dengan topik yang dibicarakan hari ini. Mohon Mas Leo, silakan Mas. Mic-nya tidak kedengaran Mas Leo, masih mute. Oke. Terima kasih Pak Bida. Sebagai media baru yang baru mau tumbuh, saya hari ini banyak belajar dari informasi yang Mas Leo sampaikan bahwa media itu udah nggak zamannya lagi mengandalkan berita sebagai pemasukan utama, tetapi harus beradaptasi dengan bisnis lain gitu. Harus mencoba bentuk bisnis lain untuk tetap settle sehingga bisa menjaga kualitas daripada produk jurnalistiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, emang betul sekarang banyak raksasa tidur. Jadi ketika mereka udah besar, mereka lupa untuk beradaptasi dan mereka akhirnya ketinggalan dengan startup baru seperti yang kita lihat tadi, contoh dari IDN segala macam, yang IDN itu udah masuk ke 10 besar media online di Indonesia, sementara banyak media-media besar sebelumnya yang tenggelam di urutan bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat penting untuk menjaga kualitas konten. Kualitas konten ini yang saya maksud adalah menjaga untuk tidak membuat orang bodoh terkenal gitu. Karena banyak sekali media-media yang masuk ke ranah itu, seperti yang tadi video di awal bahwa ya media ikut campur dalam membuat
membuat mereka terkenal gitu loh. Padahal banyak sekali informasi-informasi positif lain yang bisa meningkatkan traffic, bisa meningkatkan page view, sehingga kualitas daripada produk jurnalistik tetap bisa dijaga. Kurang lebih itulah Pak Pija. Oke, terima kasih banyak Bang Leo. Mungkin selanjutnya Ibu Dewi, mungkin bisa menyampaikan dari sudut pandang kita sebagai konsumen dari media-media tersebut, apa sih yang bisa kita lakukan agar kita tidak terjebak dalam pusaran yang membingungkan ini? Kira-kira mohon saran dan kesimpulannya. Baik ya, sebagai orang komunikasi, saya cuma bisa berpesan bahwa kita ini sebenarnya punya hak untuk memilih. Jadi cerdaslah untuk memilih dari sekian banyak banjir informasi yang sampai ke tangan kita itu. Kita kok yang punya kuasa untuk memilih gitu ya. Memilih dalam arti bukan hanya sekedar saya mau yang seru-seru, bukan, tapi cerdaslah untuk memilih. Kita harus tahu, kita pasti tahu lah mana sih yang bermanfaat buat diri kita. Jadi carilah apa yang benar-benar kita butuhkan. Dan ketika kita sudah memilih, kita melihat, jangan lupa untuk membandingkan. Karena kita nggak boleh juga terlalu percaya pada satu atau dua outlet media tertentu. Apalagi kalau yang kita lihat itu adalah influencer gitu ya, karena mereka juga punya agendanya masing-masing gitu loh. Jadi jangan lupa untuk selalu memfilter sesuai kebutuhan kita. Pandai-pandai memilih, kita harus membandingkan sehingga kita bisa menjadi penerima informasi yang cerdas gitu ya. Bisa benar-benar mendapatkan apa yang menjadi manfaat buat kita bersama. Itu aja sih pesan saya. Terima kasih Ibu Dewi. Nah, selanjutnya mungkin Mas Tuhu ini sekalian mungkin penutup, sekaligus ada beberapa pertanyaan yang masih agak ketinggalan tadi belakangan. Mulai dari apa yang ditanyakan oleh Bang Adianto. Tapi oke, sebentar saya lihat lagi. Oke, Bang Renardo dan Bang Adianto mungkin saya coba bacakan dulu Bang Renardo juga. Pangsa pasar China Post dengan media lokal Indonesia apakah berpengaruh? Jadi kira-kira apakah ada pengaruhnya terhadap kita di Indonesia dalam konteks pasar? Lalu kemudian karena masyarakat Indonesia kebanyakan hanya baca judul hukum 3 kali scroll menurut Renardo dan lain-lain, apakah itu semua berpengaruh terhadap media-media itu dengan ditinggalkankah atau lain-lainnya? Nah, berikutnya mohon nanti mungkin bisa dibaca lagi. Bagaimana agensi, pertanyaan dari Mas Adianto, bagaimana agensi harus shifting dengan kondisi perubahan yang telah Mas tuh jelaskan, apa langkah-langkah yang perlu diambil, kurang lebih seperti itu. Sama satu titipan pertanyaan tadi, kalau itu tidak berhasil, saya berpikirnya, Deddy Corbuzier itu salah satu orang yang dianggap ya pinter, terlepas dari luar segala macam. Tapi belakangan dianggap juga membuat orang bodoh terkenal, kata Bang Leo tadi. Yang mana kata-kata beliau juga sebenarnya. Kayak gitu. Belakangan mengundang orang-orang yang dianggap kontroversial, di mana dulu pernah dia nyatakan bahwa apakah jangan-jangan sebenarnya justru dia berkata percaya paling tidak sebaliknya dengan apa yang disampaikan Mas U. Traffic segalanya, atau memang atau kebetulan aja ikut bubble yang sedang muncul. Sekaligus penutup mungkin Mas Tuhu nanti silakan. Ya, oke. Tadi misalnya memang karena begini, satu yang unik dari industri media bagi saya, kalau misalnya industri media hanya mengikuti pasar doang, ya berarti sebenarnya jadi kayak ini banget kan. Karena saya punya harapan bahwa media itu bukan hanya memberikan apa yang dibutuhkan oleh pasar, tapi apa yang diinginkan oleh pasar. Jadi selama ini sekarang tuh media hanya memberikan apa yang pasar mau. Padahal pasar itu kadang-kadang juga perlu dikasih tahu apa yang dia butuh. Dan ini bahaya nih. Bayangkan kalau Anda bikin media ini seperti ini terus-menerus, 20 tahun lagi, generasi penerusnya kita, pemimpin kita itu nggak bisa ngapa-ngapain selain menjadi YouTuber. Karena nggak ada, jadi semuanya tergantung pasar kan. Audiens kalau ditanyain konten apa yang mau dimauin, ya sensasi, porno, dan lain-lain gitu. Perlu nggak belajar biologi, perlu nggak belajar politik yang lebih dalam, perlu nggak belajar sejarah, ngantuk. Cuma kan challenge-nya ketika Anda ngomongin media, bagaimana mengemas ini, apa yang dibutuhkan oleh pasar, dibikin kemasannya menarik, sehingga mereka mau membaca, pesannya masuk ke mereka. Gitu. Kreativitasnya di situ, terus kemudian bisnis modelnya seperti apa.
Terus tadi kayak misalnya Deddy Corbuzier ya mungkin sekarang menjadi kayak jadi dia penghambat traffic juga karena mungkin tadi dia lupa bahwa dia harusnya punya tim. Nah ini tadi saya selalu bilang ketika saya ketemu para YouTuber juga saya bilangin kalian punya tim berapa banyak? Ada yang saya pernah ketemu waktu di wawancara sama TV One itu dia baru subscribernya baru ratusan ribu, timnya ada 3 atau 4 orang. Saya nanya timmu itu ngapain aja? Semuanya tim kreatif. Nggak ada tuh timnya yang bagian untuk ngurusin bisnisnya dia. Jadi kata penutup saya adalah bagaimana di timnya dia itu harus ada juga yang ngomongin bisnis. Kayak Anda ngomongin artis Korea deh. Itu kan ada timnya yang ngomongin bisnisnya, ada artisnya yang jadi kontennya kan. Nah, Cynthia yang bisnis ngurusin apa? Kalau Anda contohnya misalnya Anda lihatin JKT48. Mungkin Anda jarang lihat dia ada beritanya, tapi dia selalu laku di mana-mana. Itu namanya show-nya JKT48. Kalau nggak percaya Anda datang ke FX Mall di Jakarta, setiap hari ada show dan setiap hari penuh. Dan mereka bukan cuma jualan dari show yang tiap hari ada itu dan digilir. Berikutnya dia bahkan bisa jualan hanya untuk salaman 5 detik. Caranya gimana bisa salaman 5 detik? Mereka harus beli 1 album. Jadi kalau mereka mau 1 menit, mereka harus berapa kali mau salaman 1 menit, dia harus berapa album yang dibeli. Kalau Anda bilang bahwa orang nggak mau lagi beli album itu bohong. Cuman apa yang dianggap itu menarik? Album itu value-nya bukan di lagunya lagi, tapi fandomnya. Dan itu yang tadi yang berhasil itu melakukan adalah menurut saya tadi di industri medianya Korea itu luar biasa. Kayak misalnya tadi mereka bagi-bagi lagunya gratis di mana-mana. Kebayang nggak? Saya kemarin lihat konser virtual aja 171 juta manusia yang nonton. Itu berarti berapa kali penduduk Thailand dikali 3. Satu negara Thailand dikali 3, semuanya nonton artis Korea dan hanya lewat online dan itu berbayar. Atau GMMTV deh, jangankan artis Korea, GMMTV itu punya Thailand, itu artisnya dikelola sama GMMTV-nya, yang habis main sinetron, terus kemudian bukan selesai di situ, artisnya akan dibawa keliling roadshow. Para fans-fansnya itu datang nonton bayar 100.000 hanya untuk ketemu artisnya nggak ngapa-ngapain. Dan itu seluruh Asia. Ketika lagi pandemi kayak begini, artisnya ketemunya lewat online, bayar pula gitu. Nah ini kan memang spesialisasi yang berbeda gitu, yang itu harusnya balik lagi tadi di industri media. Oke benar kita bicara tentang konten dan lain-lain, tetapi di sisi lain jangan lupa industri media harus kemudian berpikir juga entrepreneurial. Saya setuju, entrepreneurialnya bukan hanya sekedar bagaimana menjual konten dan mencari iklan, tapi bagaimana di industri ini berdiskusi, bagaimana menghasilkan uang dari industri media untuk bisa menghidupinya dirinya sendiri. Yang ini selama ini kita perdebatan di industri media jarang sekali menyinggung bagian bagaimana how to make the money. Karena selalu semuanya diskusinya tentang wah konten kita selalu jelek, media kita makin gak berkualitas dan segala macam. Padahal bottom line-nya ada di sisi ini tadi. Bayangkan bagaimana dia mau bikin konten yang berkualitas, ibaratnya kalau dia masih lapar, gitu kan? Sementara dia sendiri mau bikin kontennya bingung gitu. Ya susah. Orang hanya akan bisa berpikir jernih juga ketika dia bisa cukup buat dia sendiri. Nah, ini yang kemudian harus terlibat semuanya. Industri itu kan udah karena dia terbawa dalam arus pola harian, dia nggak sempat mikir kayak begitu. Harus dibantu oleh dari tim akademis dan lain-lain untuk kaitannya untuk bisa bereksperimen gitu. Apa yang mesti dilakukan? Apa yang orang mau membayar untuk itu? Gitu. Mungkin menurut saya kira penutupnya seperti itu ya. Siap, terima kasih banyak Mas Tuhu. Jadi luar biasa. Saya pikir kita butuh sesi khusus soal manajemen bisnis berhubungan dengan bagaimana media online dan di dunia di mana kita berhadapan dengan banjir informasi ini. Masing-masing narasumber saya pikir butuh sesi khusus karena saya yakin ada banyak hal yang masih bisa kita gali. Namun secara umum, mohon izin kalau saya bisa semacam membuat kesimpulan kecil, ada permasalahan sistemik di sini. Rendahnya kualitas wartawan yang dituduhkan seperti segala macam, mungkin bukan semata-mata karena rendahnya kualitas wartawan saja. Tapi ini ada tuntutan-tuntutan lain yang membuat mereka terpaksa merendahkannya. Selanjutnya, media juga mungkin selama ini mengejar bola yang salah. Seakan-akan keuntungan bisa didapatkan dari traffic seperti yang disampaikan oleh Mas Tuhu, sementara mereka mengabaikan aspek lain yang sebenarnya berpotensi sekali untuk memberikan keuntungan yang besar. Merchandise yang dijual, subscriber berbasiskan trust tadi, nah pada akhirnya
media yang berkualitas akan melahirkan penonton yang berkualitas dan pada akhirnya juga tentu akan berkorelasi secara langsung dengan keuntungan yang didapatkan. Mungkin mudah-mudahan tidak salah, saya takutnya jadi wartawan yang salah lagi tadi, jadi moderator yang salah menyimpulkan, mudah-mudahan arahnya betul. Saya berterima kasih banyak kepada Bang Leo yang sudah menyempatkan waktunya, saya tahu kesibukannya tinggi sekali, Ibu Dewi Utami sudah hadir di sini, Mas Tuhu, terima kasih di tengah kesibukannya menyempatkan yang saya yakin hari ini juga lumayan lelah di depan komputer, mungkin ada banyak yang harus dilayani. Teman-teman yang berasal dari seluruh Indonesia, alhamdulillah tadi kita sempat mencapai 110-an viewer di sini, lalu kemudian sekarang 85, artinya cukup menarik sehingga tidak banyak yang menghilang dari tidak cuma 30 detik seperti TikTok kita ditonton tadi gitu kan. Terima kasih banyak, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya yakin masih banyak yang bisa dielaborasi. Insya Allah kita ketemu lagi dalam diskusi-diskusi dengan topik yang lainnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Saya Liv ya. Ya, terima kasih Mas Tuhu. Ya, senang sekali.